Meski skala aksi demo di sejumlah daerah relatif menurun, tetapi situasi masih dirasakan kurang kondusif oleh sejumlah pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari keputusan pelaksanaan bekerja dari rumah atau WFH yang diterapkan oleh sejumlah perusahaan. Oleh ekonom, kebijakan ini dinilai sebagai efek dari gagalnya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Lalu, sejauh mana situasi rusuh ini berdampak kepada Indonesia? Ikuti ulasannya bersama ekonom Indef Tauhid Ahmad dalam editorial review. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pekalongan terkait aksi penjarahan yang terjadi di sana. Pemerintah Kota Pekalongan membuka posko khusus untuk memfasilitasi warga yang ingin mengembalikan barang jarahan secara sukarela. Informasi keberadaan posko tersebut sudah disebarkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. Bagaimana antusiasme warga terkait dengan usaha ini? Ikuti laporan jurnalis Detikom selengkapnya. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan kembali mengulas dampak kerusuhan dari sisi pendidikan. Membaca eskalasi demo yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia. Sekolah-sekolah yang berada dekat dengan titik-titik rawan kericuhan berinisiatif untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh. Lalu, bagaimana proses pelaksananya? Sampai kapan hal ini dilakukan? Adakah pihak yang mendorong adanya evaluasi soal hal ini? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Edu. Simak berita-berita menarik dari Kom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Wow, kenceng banget musiknya. Reggae. Selamat sore Detikers. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yo. Kali ini edisi spesial di hari Selasa tanggal 2 September, ya. yes. Septembernya katanya bukan ceria. Oh, Septembernya nggak cuma hore-hore. Itu Detik Sore. Iya, udah ke arah situ lagi gue. Apa kabar Eza hari ini? Baik, nggak baik sih. Nama Kalau nggak baik? akunya sih sehat walafiat. Oh, iya. Tapi kayaknya banyak hal yang bikin jadinya agak sedikit gloomy dan banyak marahnya. Gloomy-nya sedikit, marahnya banyak. Kekecewaan. Gitu. Kekecewaan. How are you today? I'm fine, thank you. Life find a way. Langsung kata-kata hari ini ya. Tapi hari ini ya cuaca cukup cerah sekali ya, Za. Betul. Panas banget. Belum hujan dari kemarin. Terus juga jalan masih sepi. Karena masih banyak yang WFH hari ini. Ada juga Detikers di sini yang mungkin juga WFH atau mungkin bekerjanya dari manapun itu ya, nggak harus menuju di kantor. Selamat bekerja, semoga tetap deliver pekerjaannya. Amin. Ya kan? Ya kalaupun nggak menuju kantor tetap harus menuju puncak ya. Wow. Karena kan itu kejayaan kita kan. Terus juga Detikers hari ini itu banyak ini Za, apa namanya, anak-anak sekolah masih, aduh gue lupa istilahnya itu zaman sekarang, PJJ. Oh, P. pelajaran jarak jauh. Pelajaran jarak jauh ya? Iya. PLKJ. Pokoknya pelaksanaan pendidikan jarak jauh ya pokoknya. Persatuan jarak jauh. Persaudaraan jarak jauh. Makin jauh kata gue. Yep. Pacaran jarak jauh. Makin jauh. Itu LDR dong Gun. Jangan usah curhat Gun. Oke, lu nya di sini, ceweknya di masa depan ya? Iya. Kebetulan kan Jarak kalau ada jauh. film sore dia ceweknya maghrib. Oh, kesorean ya. Kesorean. Atau Udah mungkin tutup jadi ya? malam-malam ya. Bisa Karena jadi. ada nih yang melaksanakan aksinya malam-malam. Apaan tuh Za? Bacanya kita sedikit ini ya, sedikit kecewa memang. Betul, terutama mungkin juga buat Detikers yang I don't know, I think gue tuh udah kayak tadi malam memutuskan untuk nanti aja deh kita lanjut membaca beritanya atau mungkin mencari kabar terkini tuh pagi aja gitu ya. Malam kita pakai waktu untuk beristirahat, untuk bermeditasi biar hari ini tuh ready untuk memulai hari yang baru gitu. Because I thought it's going to be mereda dengan harapan kita kemarin tuh adalah adanya ruang untuk berdialog lah ya. Diterima dari berbagai aliansi masyarakat juga, mau itu dari mahasiswa, mau itu dari ojol, mau itu dari emak-emak lah, mau dari buruh lah gitu. Tapi ternyata belum terlaksana ya hingga akhirnya hari kemarin. Pagi-pagi malah dapat info kalau katanya kampus gilirannya nih yang terkena serangan tembakan gas air mata gitu. Di Bandung lagi ya.
Di Unisba tepatnya ya saya. Betul, dan Universitas Pasundan. Memang mereka ini adalah 2 kampus swasta yang lokasinya nggak berjauhan gitu, dalam satu jalan yang sama. Mereka seberang-seberangan kampusnya Itu di Bandung gitu. kota ya berarti? Betul, di Oke. Taman Sari Bandung dan dikabarkan bahwa kerusuhannya itu pecah tadi malam, bahkan cukup malam, yaitu sekitar pukul 9.30. Padahal dinyatakan bahwa sebetulnya Unisba itu memang buka untuk posko kesehatan atau posko medis hingga pukul 9 malam. Dan before 9 PM tuh dikabarkan memang kondisinya aman-aman aja gitu. Tapi dilansir juga bahwa kerusuhan itu terjadi di pukul 9.30 malam juga. Waduh. Ngapain sih? Iya, itu ada polisi yang menembakkan gas air mata ya saya? Yang asapnya itu sampai ke area kampus. Ada satu hal yang juga cukup jadi perhatian. Ada satu yang katanya bilang kalau polisi tuh bantah tembaki Unisba dan Unpas atau kampus dengan gas air mata. Katanya asapnya terbawa angin, jadi masuk ke kampus. Oh. Gitu. Emang harusnya kalau nggak terbawa angin, terbawa apa Pak? Terbawa suasana. Ini ada cuplikannya Niza. Iya kan? Ini cukup berseliweran juga Iya, di iya, sosial media dari tadi malam. nih. Yang gue tuh lihatnya juga tadi pagi gitu loh Kak. Karena kayak it's quite late. Ini tuh kalau nggak salah 22 berapa gitu ya, Iya, di malam uploadnya banget. tadi malam tuh. Gitu. Katanya bahkan sampai ada mobil apa? Rantis. Rantis yang lewat. Panser-panseran gitu deh lewat. Jadi sebetulnya Jalan Taman Sari, yang Jalan Taman Sari itu panjang Kak. Iya. Tapi lokasi yang di depan banget kampus ya, Unisba sama Unpas itu nggak terlalu besar. Jadi kalaupun ada 2 mobil papasan itu tuh juga mepet aja gitu, mepet banget. Ya, Gitu. dong Bahkan jadi bukan jalan lebar Iya, iya, kayak jalan protokol, bukan gitu. Yang artinya sebenarnya juga ini tuh memang jalan yang tidak bukan jalan utama yang dilalui banyak kendaraan banget juga gitu, kecuali memang ada kegiatan kampus yang bikin rame gitu. Nah, untuk mobil sebesar ini lewat ke sini tuh kayak niat banget aja karena jalannya tuh nggak sebesar itu sebenarnya. Gitu. Dan kalau misalnya memang ternyata menurut otoritas yang bertugas itu tidak ditembakkan ke dalam kampus, kenapa selongsongnya ada di dalam kampus, Kak? Iya juga sih, bahkan ini kata Kanit Keamanan Kampus Unpas yang bernama Rosid mengaku mengumpulkan sisa proyektil gas air mata detikers. Dia menyebutkan bahkan sampai ada korban yang pingsan. Tetapi ini versi polisi ya Za. Polisi menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi ketika patroli petugas menemukan massa yang diduga sengaja memicu kericuhan. Dan Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan mengatakan awalnya polisi yang dibantu TNI sedang menyisir sejumlah area setelah memukul mundur massa yang berdemo di depan kantor DPRD Jabar. Setiba di wilayah Taman Sari, petugas menemukan tumpukan batu, kayu hingga ban yang dibakar di tengah jalan. Nah, Hendra mengungkapkan massa berpakaian hitam yang diduga sebagai kelompok anarko ini merancang skenario provokasi. Mereka katanya disinyalir memancing petugas kemudian mundur ke kampus Unisba hingga Unpas dengan tujuan agar pasukan polisi menyerang masuk ke kampus. Hendra pun memastikan tidak ada anggota polisi yang masuk ke dalam area kampus. Ia juga membantah soal narasi petugas yang menembakkan peluru karet. Itu menurut versinya polisi. Punten, ini juga menurut petugas keamanan. Gimana tuh, Katanya ini adalah petugas keamanan yang bekerja menjadi petugas keamanan di kampus ya, dari kampus Unpas. Kanit Keamanan katanya dia menuturkan bahwa masa aksi itu memang betul juga masuk ke area kampus, tapi diikuti dengan gas air mata juga. Sebanyak 48 proyektil gas air mata ditemukan usai kejadian. 48 Kak gitu. Ini proyektil ya Kak, bukan JKT. Proyektil 48. Banyak juga ya. Banyak banget ini guys, aduh. Gitu. Dan itu tadi dia yang terjadi juga di Bandung, Detikers and so on and also yang salah satu sebenarnya videonya cukup berdekatan dengan tadi video yang sempat diputerin juga bahwa sampai ada korban mahasiswi. Dia sampai pingsan ya? Yang enggak katanya terkena pukulan dan tendangan sampai mulutnya berdarah juga. Ya ampun. Gitu. Masih dicari tahu juga siapa sebetulnya oknum yang melakukan kekerasan itu, karena menurutku kalau sesama mahasiswa
ke mahasiswi sih harusnya nggak ada tindakan anarkis seperti itu ya, Iya. gitu. Ada video Oh, ada video CCTV-nya CCTV juga ya? gitu. Akhirnya ketangkap. Oh, tapi itu viral di sosmed aja ya? Bisa dicek juga tuh Detikers. Tapi tentu walaupun rame di sosmed, Detikers juga harus ini ya, harus cek kebenarannya ya. Itu dia. Takutnya kan ada hoax segala macam, kita kan nggak tahu kan. Betul. Ini dia, mudah-mudahan juga tetap didampingi ya para korban juga sama LBH dan juga sama pihak kampus terutama juga ya, yang memang apa tuh bisa mendampingi, menengahi juga gitu ya untuk para korban-korban yang memang menjadi anggota dari kampusnya baik dari Unisba dan juga Unpas ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi aksi kericuhan ini di dalam kampus ataupun di lingkungan kampus, karena seperti yang kita semua tahu juga bahwa sebetulnya kampus itu sama dengan area-area lain yang memang harusnya netral ya. Steril harusnya. Steril seperti rumah ibadah, Nah, seperti rumah sakit betul. gitu. Karena kan tempat nyari ilmu itu kan. Ruang intelektual katanya, bukan ruang atau sasaran untuk militerisasi gitu ya. Udah ya, main panserannya ya ke kampus ya, oke. Terus juga ada nah ini nih yang juga cukup seliuran di sosial media juga. Udah dapat belum? Udah terpapar belum konten Gen Z yang bilang kalau ada yang bakar-bakar halte itu bukan Gen Z. Iya. Kita sih dapat duit 20.000 daripada buat beli bensin, mending buat beli tuku. Nah itu dia bener. Belum lagi yang makan pecel lele, kayak kita bukan bakar-bakar bensin, ini mau demo aja makan dulu. Orang ada yang lagi demo buka laptop. Iya, revisi dulu kakak, gitu ya. Kerjaan harga mati. Betul, ya tetap harus totalitas gitu ya. Nah akhirnya polisi nih ya menangkap terduga pelaku pembakaran sejumlah halte Transjakarta ketika terjadi demo yang diwarnai dengan kericuhan juga. Dan semalam katanya terduga pelaku yang ditangkap adalah HR ya, dan masih diperiksa untuk mengetahui di mana saja titik pembakaran yang dilakukan oleh pelaku. Walaupun sebenarnya juga ada beberapa video dan foto yang beredar juga ketika ada satu oknum yang mau bakar kabel optik fiber optik yang dia di kotak gitu kan. Yang kita nggak tahu itu kabel apa sebenarnya. Secara orang awam gak akan ngerti gak sih sebenarnya itu adalah jadi sasaran untuk amukan dan what for, ngerti gak sih? Dan kalau ada kabel gitu kan pasti orang mikirnya takut kesetrum. Iya. Iya gak sih? Gue jangan gak berani baca-baca kabel optik atau PLN dekat rumah. Selain buat hidran, sisanya gue gak tahu sih di jalan tuh itu box apa, kotak apa, isinya fungsinya apa. Kalau videonya ada mudah-mudahan sih lebih mudah untuk teridentifikasi dan ketemu ya. Kira-kira siapa yang melakukan itu ya kan? Betul. Dan ini juga HR ini masih 25 tahun ya Zaya. Dia mengakui perbuatannya ketika diperiksa penyidik. Selain itu pihak warga Mampang Perapatan juga sudah mengetahui identitas HR usai melihat video yang beredar viral. Saat ditangkap ditemukan sejumlah barang bukti berupa bom molotov di dalam tas milik HR, dan pendalaman sampai saat ini masih terus dilakukan. Ya, itu kalau nggak salah 7 halte dia kebakar di Jakarta. Iya. Yang dekat Polda semua kan tuh. Dan Detikers, kita juga tidak pernah membenarkan perilaku pengerusakan atau vandalisme juga ke fasilitas-fasilitas umum ya. Gitu, karena lagi-lagi kalau misalnya kita mau menuntut, salah satu tuntutannya adalah karena kita kurang rela, nggak rela bahkan sebenarnya ya uang pajak kita dipakai bermewah-mewahan sama let's say sama DPR lah gitu ya, sama anggota DPR juga, berarti kita juga harusnya nggak rela juga dong uang pajak kita gitu ya malah dipakai buat ya benerin fasilitas umum yang nggak salah apa-apa. Iya bener, kasihan haltenya dan kasihan orang-orang yang kerja lewat situ Za. Bener. Iya kan di Senayan, di Bank DKI gitu. Kasihan banget jadinya. Kamu juga ngantor pasti melalui nggak cuma satu halte yang kamu lalui, berapa halte? 2, 3. Ada 5 lah pokoknya. Banyak banget Kak. Banyak emang, dia kan dari Ragunan kan sampai ke itu kan. Dan itu ya untungnya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa sih haltenya. Betul. Gitu. Dan sebagai satu bentuk dukungan kita juga terhadap transportasi umum hari ini masih Rp1 ya Kak? Rp1 hari ini naik Transjakarta. MRT gue nggak tahu deh, kayaknya Rp1 juga deh. Tapi KRL masih tetap.
Oh KRL masih KRL normal. masih normal. Oke. Dijaga KRL-nya ya. Dijaga Yang dijaga ya, KRL-nya ya. teman-teman Itu ya. muslihat lagi apa? Apa? Kemaslahatan banyak Oh. orang. Bukan Tipu gua. kali muslihat. Maslahat ya salah. Itu kemaslahatan. Kemaslahatan banyak Nah, orang. kepentingan banyak orang gitu. Jadi Biar jangan, kasihan lah saya kalau ke Bogor tuh udah gak tahu harus gimana kalau nggak ada iya, KRL. kalau nggak ada KRL. Gue udah nggak tahu Bogor tuh ternyata luas banget. Luas banget. Bogor aja ada kabupaten Bogor, Uza. Benar Ada kota, ada kabupaten. Bener Ya kan? gitu. Opsinya satu-satunya opsi gue untuk ke Bogor tuh cuma menggantungkan hidup sama KRL aja gitu. Jadi kita jaga bareng-bareng ya, terutama teman-teman. Ini gue mau bilang teman-teman Gen Z-ku. Teman-teman Gen Z, aduh, gue milenial ya jatuhnya. Gue juga kok. Tapi gak kelihatan lah ya. Jadi tetap kita menyampaikan aspirasi tanpa anarki. Tanpa anarki. Saling jaga. Saling jaga. Keluarga jaga warga. Saling bantu. Saling bantu. Tadi Iza ngomong soal itu kan, yang uang pajak kita jangan dipakai bermewah-mewahan kan. Ternyata ini sekarang Mendagri alias Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu mengimbau para pejabat itu untuk menunda seremonial dan jangan flexing. Itu dia. Jadi Tito Karnavian mengimbau pejabat daerah untuk menunda acara seremonial kedinasan ataupun pesta yang terkesan pemborosan bagi pemerintah daerah. Karena situasi saat ini masih dalam kondisi sensitif. Apalagi jika pesta atau acara Pemda tersorot di media sosial atau TikTok gitu kan salah satunya kan. Ya. Walaupun gak tersorot juga jangan sih harusnya ya. Ya benar. Dan Tito mengimbau pemerintah daerah membuat alternatif lain dalam mengadakan seremonial kedinasan menjadi lebih sederhana. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak juga dimanfaatkan oleh oknum untuk digoreng di sosial media. Dia juga menegaskan agar pejabat daerah untuk tidak menunjukkan kemewahan di sosial media. Tito meminta semua pejabat daerah berhati-hati dalam bersikap sehingga masyarakat tidak terprovokasi. Pemerintah juga telah menegaskan perjalanan ke luar negeri untuk ditunda terlebih dahulu, termasuk untuk pegawai Kemendagri. So guys, nggak ada ya. Ya walaupun sebenarnya nggak cuma takutnya kekhawatiran itu bukan cuma karena di medsos sih, Za. Betul. Sebenarnya terlepas dari medsos ya jangan sih. Katanya lagi efisiensi. Efisiensi. Ya kan gitu. Makanya kalau untuk bermewah-mewah atau berpesta-pesta kayaknya nggak akan meriang ya kalau ditunda dulu. Ya kan? Jadi udah dihimbau juga tuh ya sama Pak Tito juga. Termasuk juga ini nih perjalanan ke luar negeri untuk para pegawai nggak cuma Kemendagri aja lah ya, atau para pejabat lah kalau misalnya memang urgensinya tidak sangat tinggi. Iya, gitu. nggak butuh-butuh banget begitu. Apa Studi kayak banding emang apa yang dibandingnya ke sebenarnya kan apa nggak boleh yang dibanding-bandingkan kan? Nggak boleh. Ujo banding-bandingin, ya kan? Jangan Ujo lali, Ujo ke susu. Nah itu jangan dibanding-bandingkan. Gue cuma lihat di belakang truk aja Ujo ke susu gitu. Ada orang jauh lagi di sini kita. Nggak ada yang bisa mengkonfirmasi ya itu artinya apa ya. Gitu jadi ya. Jangan ya. Betul. Karena sebenarnya juga ini adalah salah satu imbas dari keflexingan orang-orang yang akhirnya kena cancel culture kan itu gitu dia. Yang bilang kalau nggak sama lah kita dengan rakyat jelata gajinya gitu. Masa kita harus jauh-jauh ke kantor padahal rumahnya di mana, kita butuh tunjangan itulah. Iya, tunjangan rumah 50 juta itu ya kan. Padahal kayak kita bukan rakyat jelata, kita mah rakyat jelita. Akhirnya dengan kok baju ungunya ditutupin sih? Enggak dibuka tuh. Oh, ya kembang-kembangnya marun. Kembang-kembangnya kok ada. Jangan lagi disiram. Ada love-nya. Iya. Kan di hatiku kan. Di hatiku ada kampus. Ada kamu, ada kampus. Gitu. Terus apa lagi, Za? Yang apalagi ya, hari ini juga ini nih kita sambungin lagi juga soal fasilitas publik yang juga jadi sasaran amukan dari massa gitu ya. Walaupun juga memang ada beberapa yang diduga juga sengaja dibakar untuk melakukan aksi provokasi juga. Tapi tentunya lagi-lagi juga hidup harus terus berjalan kalau kata Bernadia. Yang artinya juga fasilitas publik itu diupayakan untuk segera diperbaiki. Nah kali ini dikabarkan bahwa pemerintah juga mengupayakan segera memperbaiki sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan
pasca aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Nah, ini udah disampaikan juga bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkoordinasi biar perbaikan fasilitas juga cepat dilakukan dan, dananya nanti itu akan dari APBN Hmm. katanya gitu. Walaupun begitu masih belum dapat informasi the exact numbers-nya ya, berapa Hmm. banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan, tapi yang jelas datanya sekarang lagi dikumpulkan dan secara menyeluruhnya biar, segera langsung turun ya, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan perbaikan juga. Walaupun sebetulnya mungkin karena kita tinggal masih di ibu kota kan Jakarta ya? Masih Masih ibu kota kan? masih Oh ibu iya iya. kota. Karena, beberapa titik di Jakarta tuh udah mulai diperbaiki Yes. gitu. Jadi mungkin lebih lebih cepat aja karena kalau di Jakarta. Kalau di daerah-daerah lagi di data dulu katanya dan Kementerian Pekerjaan Umum akan mengalokasikan anggaran hampir 900 miliar. Wow, nyaris 1 triliun. Untuk, memperbaiki FASUM, Mhm. ya fasilitas umum dan juga gedung instansi pemerintahan yang terdampak demo massa pada pekan lalu. Nah, habis gitu Menteri PU juga menjelaskan anggaran tersebut berasal dari dana darurat ya. Oh, kayak kita juga ya ngeluarin dana darurat ya. Tapi nggak 11 miliar kalau kita, Za. Iya iya dong, Iya kan? bener bener bener. Waduh. Belum nyampe situ ya. Pokoknya dana itu akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur terdampak di seluruh Indonesia gitu. Yang jadi sorotan antara lain adalah gedung DPRD Makassar, Mhm. gedung Geraha di Surabaya yang rusak berat bahkan terbakar habis, kemudian juga di Bandung juga gedung DPRD DPRD Bandung Bandung juga ya? terkena dampaknya juga. Pokoknya imbasnya tuh terjadi setidaknya di 19 provinsi dan target rampungnya akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dari tiap-tiap fasilitas gitu. Jadi mungkin dibikin, apa tuh namanya, skala prioritasnya dulu Iya, kali ya. yang paling parah gitu kan. Nanti juga sore kita juga akan ngobrol sebetulnya kayak gimana sih imbas atau, ya imbas lah ya dari demonstrasi yang terjadi, dari pengerusakan fasilitas-fasilitas umum yang terjadi atau gedung-gedung instansi yang terjadi juga dengan ekonomi Indonesia nih. Dan Mhm. mau nggak mau, suka nggak suka juga kita jadi perhatian juga di dunia gitu, terutama di Pasti, Za. negara-negara tetangga kita kan. Pasti, iya 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 iya. Soalnya kan ya kita kan juga ekonomi kita katanya mau tumbuh ya kan. Walaupun kemarin kata BPS tuh 5, berapa persen walaupun dipertanyakan begitu Tumbuh kan. tuh kan ke atas Bukan bukan ke ke samping samping. ya kan. Ih, jangan deh. Nah itu pokoknya jadi ekonomi kita lagi mau tumbuh, terus juga apa lapangan kerja kita kan ya belum banyak juga ya kan. Iya. Udah gitu kita menantikan para investor, apalagi investor lagi senangnya tuh ke Vietnam karena pajaknya murah, ke Singapura juga pajaknya murah. Nah tuh Exactly. ntar abis ini kita bahas tuh. Iya. Sama salah satu narsum yang sering banget di Detik Sore, Za. Betul, tapi kayaknya baru akan pertama kali mampir secara live ya. Iya, Kita langsung biasanya ngobrolnya eksklusif. online. Nah sekarang eksklusif juga Mm. gitu. Jadi I don't know, Detikers di sini kita live di TikTok nggak sih hari ini? Atau belum boleh? Belum Belum bisa bisa di ya? live TikTok. Jadi yang di YouTube deh boleh Oke, kerahkan di juga kalau YouTube misalnya boleh, punya boleh. pertanyaan atau mungkin mau penasaran juga iya ya gimana ya Iya. kondisi ekonomi ketika kita lagi dapat perhatian dari dunia, Hmm. tapi diperhatiinnya bukan karena cantiknya. Prestasinya. Bukan karena prestasinya. Itu tuh apalagi sih? Itu dari video Iya yang iya biasa, iya. cantiknya, prestasinya. Iya ya pokoknya ada tuh lagi tuh. Tapi karena yang lain. Gimana tuh efeknya dan apa efek jangka panjangnya ada nggak ya dari ini gitu. Nanti habis ini kita sorean dikit lah kita bahas juga soal itu. Oke, kita kemana lagi? Nah ini lanjut yang tadi yang soal yang 900 miliar kan. Nah kalau di Jakarta, Boleh. Jakarta ini halte dan fasilitas MRT yang rusak imbas aksi ricu demo itu mengalami kerugian sekitar 50 miliar. Ouch. Dan perbaikan gerbang tol juga ada beberapa yang rusak juga loh, Za. Sampai itu menelan biaya kerugian ya 80 miliar. Dan ini diungkapkan oleh Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, yang mengungkapkan kerugian Jakarta mengalami fasilitas transportasi transportasi umum mulai dari halte Transjakarta hingga MRT. MRT Jakarta mencapai 50,4 miliar. Tidak. Sejak 25 Agustus tercatat sebanyak 107 titik di 32 provinsi yang melakukan aksi hingga berakhir ricuh. Oh tadi itu yang 900 miliar itu kan. Kalau mau sebutin apa aja fasilitas yang rusak langsung buka link pertama ya. Oh bukan, ini tanda kurung, nggak usah dibaca ya.
Oke. Nah ini yang dibuka. Nah, oke. Dan PT Jasa Marga Persero Tbk menyiapkan anggaran sekitar 80 miliar untuk memperbaiki gerbang tol atau GT yang rusak terbakar imbas demo besar-besaran. Ditargetkan seluruh gerbang tol itu dapat beroperasi normal pada tanggal 10 September atau pekan depan. Sejak hari Minggu kemarin saat demo mereda dan kawasan bisa diakses, pihaknya sudah melakukan perbaikan. Saat ini tahap perbaikan masih dalam proses pembersihan. Setidaknya ada 7 gerbang tol yang mengalami kerusakan imbas aksi demonstrasi besar-besaran pada pekan lalu. Antara lain gerbang tol Senayan arah Grogol, gerbang tol Semanggi, gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2 arah Cawang, gerbang tol Pejompongan, gerbang tol Selipi 1, Selipi 2 dan gerbang tol Kuningan 1. Perbaikan fisik untuk gerbang-gerbang tol yang rusak berat diproyeksikan paling lama akan memakan waktu sekitar 6 bulan sampai rampung total. Nah ini berarti pas banget sama lagunya Green Day. Yang mana tuh? Wake Me Up When September Ends. Jadi September kayaknya bangun-bangun udah rampung ya. Bangun harus rampung tuh, pas benar, banget. Benar. Memang sebenarnya macam-macam ya target rampung yang disampaikan sama Kementerian PU. Katanya kalau susah sampai berat itu sekitar 6 bulanan. Kalau sedang 3 sampai 4 bulan ya. Kalau ringan tuh kurang dari 1 minggu kayak yang kaca-kacanya rusak. Atau coret-coretan tuh. Betul, itu maksimum 7 hari juga tuh kan. Jadi Detikers juga bisa menilai lah ya gitu, bahwa sebetulnya akhirnya lagi-lagi ada kocek yang harus dikorek lebih dalam lagi gitu ya Kocek dari Kotahe. untuk bisa benerin fasilitas yang jadi Yang imbasnya rusak gitu tuh, kasihan ya. banget haltenya. Sedih. Udah gitu di halte kan kadang-kadang banyak kucing juga, Za. Iya bener, Iya kan? betul. Termasuk juga di Bandung ya yang harus juga jadi, cukup perhatian adalah ketika ada satu, gedung instansi yang dibakar gitu, sebut saja gedung DPRD, dan di sampingnya tuh ada rumah makan yang bener-bener milik ya wirausahawan kota Bandung aja gitu ya. Itu ikut hangus terbakar. Ya Dan ampun. bahkan karena di depan restorannya itu tuh ada parkiran yang cukup luas juga, di situ tuh Oke. ada tukang mie ayam punya ibu-ibu, gerobaknya juga habis kebakar juga. Aduh kasihan. Sedih, walaupun sebetulnya ya tetap sih ada aksi warga bantu warga, di mana akhirnya juga dibantuin sama sesama wirausahawan gitu ya untuk dibeliin gerobak yang baru apa dan segala macam. Tapi ya tetap aja gitu ya, jadi cukup menyayat hati juga yang terimbas tuh nggak cuma fasilitas umum yang kita pakai bersama, tapi juga ada ruang-ruang yang dipakai buat usaha orang Iya, lain rakyatnya gitu. juga, Betul. rakyat sendiri. Jadi udah ya, kita stop untuk merusak atau melakukan vandalisme juga ke fasilitas umum atau kepada apapun itu sebenarnya ya. Iya, Aksi pengerusakan oknum-oknumnya mah nggak juga boleh. tuh harus dihukum tegas tuh dia tuh. Dicari gitu ya. Nah guys, sebelum kita break sejenak, kita ada NTMC dulu nih sama siapa guys? Kita guys. Pokoknya walaupun sebenarnya kita udah tahu sih beberapa area di Jakarta tuh cukup lengang lah ya, tapi mungkin kita harus cari tahu lebih detailnya juga seperti apa kondisi lalu lintas sore hari ini. Silakan. Selamat sore Brigadir Cici. Halo, selamat sore. Baik, silakan dengan laporannya Brigadir Cici. Ya, baik, terima kasih. Detikers, mari kita update informasi arus lalu lintas sore hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama saya akan mengajak Detikers memantau dari sekitaran kawasan GPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas terpantau dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Pancoran juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Selanjutnya Detikers, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan yang melintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke arah Blok M dan Fatmawati hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Lebak Bulus, Blok M, Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Berikutnya Detikers, kita akan beralih ke kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Untuk kendaraan yang melintas dari arah tol Cilenyi menuju ke arah Cibiru hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah Garut ataupun Tasikmalaya yang nantinya akan masuk menuju ke arah tol Cilenyi juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar.
Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah Tol Cilenyi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Terakhir Detikers, kita akan beralih ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo dan sebaliknya hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Selalu waspada pada sekitar kawasan ini untuk tidak menerobos arah ataupun berlawanan arah dan juga antisipasi masyarakat yang melintas pada sekitaran kawasan ini. Dan juga perlu kami informasikan Detikers untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian rekan-rekan yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran studio NTMC Korlantas Polri bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Cici atas laporannya. Salam presisi. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Cukup sepi emang jalanan. Betul, karena banyak yang WFH Berarti gitu. saatnya Yang kita di Senayan jalan-jalan. juga WFH. WFH terus nih Kak. Apalagi udah long weekend minggu ini. Iya benar. Tanggal 5 Maulid Nabi, Jumat. Ya ampun, work from Bali dong. I work from Paris. Oh, Paris Hilton. Paris van Java. Oh, Paris from Java. Oh, jangan lagi repot di Bandung juga ya. Oke guys, Dari kita sini break aja. dulu. Abis ini kita balik lagi ngomongin ini Iza, ini yang seru nih. Di Pekalongan itu ada posko pengembalian barang jarahan. Nah, balikin lu. Balikin. Kamu katanya kemarin ngambil apa? Yo, betap ya. Sorry banget nih. Kok ada betap di DPRD? Bingung ya kan? Oh iya. Pokoknya juga ribet. Di Pekalongan ya. Di Pekalongan, bukan di Jakarta gedung ya. DPRD juga ada. Nanti Baik. lebih lengkapnya lagi kita juga akan terhubung sama jurnalis Detik Jateng, ada Mas Robi. Tapi kita break dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Kayak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore, bentok. Iya dong, mulai aja. Nah gitu kan seru nih. Welcome back. Nggak cuma hore-hore, belum Detik Sore. Detik Sore dulu dong, Detik Sore nggak cuma hore-hore. Kita baru, tadi gue mau saja nih. ngincer Strava. Lari. Iya lari. Iya. Kenapa? Kok lari-lari? Karena ini biar, karena kan banyak teman-teman gue orang Papua kan. Pace. Nah Pace itu biar banyak. Pace maksudnya pace. Tapi Pace. Kalau misalnya cewek Mace. Iya. Hampir aku bingung ya. Maksudnya. Sungguh lawakan Karena yang kan sangat kalau- lokal sekali ya. Iya. Pace dan Mace. Pace Enggak dan juga. Mace. Oh, tapi enggak Mace ya? Kalau Iya. Mace cewek, kalau Pace cowok. Oh, sama aja kayak Pakcik dan Kalau Makcik maca sebenarnya itu minum, ya. Pakcik Macina itu. Berarti tuh kita ada satu rumpun tuh sama Melayu. Benar, memang. kan? memang. Mau dibawa kemana arahnya nih Nggak tahu, percakapan aku ini? juga bingung. Mending kita ke ini aja Za, ke Pekalongan. Emang iya, belum gak sih? Langsung nggak? Ini belum? Udah. Oke. Karena di Pekalongan nggak cuma terkenal sama batik Za. Iya. Ada batik Pekalongan. Tapi di Pekalongan juga kemarin itu ada sama seperti di daerah lainnya ada demonstrasi juga yang mana menariknya ini ada posko pengembalian barang jarahan. Jadi kan memang kemarin beberapa di aksi demonstrasi itu ya kita nggak tahu oknum-oknumnya ya. Ada yang beberapa ngambil kayak di rumahnya Uya Kuya, rumah Saroni, rumah Sri Mulyani ada yang ngambil barang kan. Walaupun memang polisi dengan cepat itu udah menangkap para pelakunya Za. Tapi di Pekalongan ini ternyata ada posko pengembalian barang jarahan. Ya kan. Untuk lebih lengkapnya kita langsung terhubung dengan jurnalis Detik Jateng, ada Mas Robi Bernardi. Selamat sore Mas Robi. Selamat sore. Halo Mas Robi, waduh. Mas tuh ini belakangnya ada mobil habis kebakar tuh Mas. Iya, ini pas saat di lokasi kejadian ini mobil salah satu barang milik Setda Kota Pekalongan yang ikut terbakar. Baik. Sebelum kita ngobrolin juga soal posko pengembalian barang jarahan juga, mungkin boleh dikasih tahu dulu Mas,
aksi massa yang terjadi itu tuh berlangsung dari kapan dan kemudian juga apa-apa saja yang menjadi sasaran amuk gitu ya dan juga sasaran penjarahan gitu dari masyarakat di sana. Iya, suara saya terdengar ya? Terdengar dengan Aman, jelas Mas Robi. Mas, silakan. Iya, ini saya akan berkeliling dulu. Jadi kejadiannya itu pada Sabtu tanggal 30 Agustus. Sekitar pukul jam 12 siang. Itu tanpa ada orasi, tanpa ada apa, segerombolan anak remaja itu langsung masuk melalui pintu depan sana. Oke. Pintu depan sana langsung masuk membuat kericuan. Yang pertama mereka sasar adalah gedung DPRD. Gedung DPRD itu yang sebelah kiri sini. Ini gedung DPRD, ini saya tunjukkan gedung DPRD. Itu yang menjadi amukan masa pertama kali gedung DPRD. Masa itu lebih banyak remaja, saya nggak tahu itu pelajar atau apa. Ini yang pertama kali jadi sasarannya DPRD Kota Pekalongan, sempat dibakar dan sempat anggota TNI ikut memadamkan saat pertama kali terbakar. Karena mereka membakar kursi-kursi yang ada di dalam dan sempat dipadamkan oleh anggota TNI. Kemudian setelah anggota TNI keluar lagi, terjadi kericuan kembali dan membakar seisi barang yang ada di gedung DPRD Kota Pekalongan. Baik, berarti ini tuh satu komplek ya Mas ya? Ada gedung DPRD dan kemudian ada gedung-gedung lainnya juga di sekitaran ada gedung gedung DPRD. lainnya. Ini saya tunjukkan lagi. Persis di depan ini, di depan gedung DPRD, itu hanya ada kolam langsung ke kantor wali kota. Baik. Kantor wali kota juga ikut menjadi sasaran dari amukan segerombolan remaja ini. Dan tidak hanya pembakaran, Esa sama ini, juga mereka melakukan perusakan sama penjarahan, dan itu berlangsung sampai sore hari. Inilah kondisi perkantoran dari Setda Pemerintah Kota Pekalongan. Oke. Mas Robi, apakah sudah ada penyelidikan lebih lanjut soal kelompok massa ini dan kira-kira ada berapa orang Mas ya? Karena di video cukup banyak ini terlihat. Iya, Polres Kota Pekalongan sendiri saat ini sudah mengamankan 11 orang tersangka yang melakukan pengerusakan maupun penganiayaan dan juga penjarahan serta pembakaran gedung. Dari 11 orang ini 4 orang diantaranya dewasa sudah dijadikan tersangka, sedangkan 7-nya anak di bawah umur, Tauma masih berstatus anak yang berhadapan dengan. Baik. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam dari pihak Polres Kota Pekalongan terkait adanya provokator yang sering keluar di sosial media. Beberapa video sama foto udah diamankan oleh dari pihak jajaran Polresta, tinggal melakukan pencarian, dan bahkan tidak hanya Polres Kota Pekalongan tapi dibantu juga dengan Polda maupun Mabes Polri untuk mengungkap siapa sih dalang dari kerusuhan ini. Baik. Tadi sempat disebutkan juga terjadi penganiayaan dan juga penjarahan. Siapa yang menjadi korban penganiayaan yang terjadi dan kemudian dari mana saja barang-barang ini dijarah gitu, Pak? Iya. Untuk korban penganiayaan, beberapa anggota polisi, cuma dari tadi konferensi sama awak media dari Polres Kota belum menjelaskan secara rinci ada berapa anggota yang terkena yang dikategorikan korban penganiayaan oleh amukan dari aksi pesta unjuk rasa ini. Dan barang-barang yang dijarah merupakan berasal dari beberapa perkantoran yang ada di lingkungan Setda Kota Pekalongan. Misalnya dari yang di depan ini dari DPRD Kota Pekalongan. Terus dari barang-barang juga dari kantor wali kota Pekalongan.
dan ada dari beberapa perkantoran. Mereka mengambil kebanyakan barang-barang yang mudah mereka bawa dengan tangan kosong. Seperti kipas angin, kulkas. Kulkas ini membutuhkan 2 orang. Seperti beberapa video yang viral di sosial media, Isa. Iya. Wow. Dan ini kabarnya kerugiannya mencapai 100 miliar ya Mas ya? Ya, untuk total kerugian Bapak Wali Kota Pekalongan mengungkapkan 100 miliar, sekitar 100 miliar. Itu terdiri dari 71 miliar berupa kerugian bangunan, karena bangunan seperti ini, bangunan yang ada tampak seperti ini tidak bisa digunakan kembali, melainkan harus dirobohkan kembali, karena ini dari tinjauan Dinas Pekerjaan Umum sudah tidak layak jika dipaksa untuk diperbaiki, makanya harus dirobohkan. Wow. Oke, Itu nilai total 71 miliar dari penjelasan Pak Wali Kota Pekalongan. Baik, berarti untuk saat ini operasional dari DPRD, pemerintah daerah, dari wali kota tuh berlangsung dari mana dan kemudian seperti apa, Mas? Iya, untuk saat ini selain dalam sepekan ini dilakukan pembersihan puing-puing tadi, juga dilakukan pemetaan kantor-kantor mana yang masih ada ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pelayanan masyarakat. Baik. Baik. Berarti memang ini full di dalam komplek DPRD dan juga kantor wali kota tuh juga memang nggak ada aktivitas bekerja ya, hanya sedang ada pembersihan aja gitu untuk akhirnya nanti diperbaiki gitu atau dibangun kembali ya Mas? Iya, rencana mau diratakan, dirubuhkan agar tidak membahayakan. Ya. Oke, Mas, soal posko pengembalian barang jarahan itu bagaimana Mas sistemnya Mas? Oh ya, untuk posko pengembalian barang jarahan sendiri memang dibuka oleh Pemkot Kota Pekalongan, namun dengan cara dari mereka dari Pemkot itu menggerakkan RT RW dan kelurahan, tingkat kelurahan untuk membuat masing-masing tempat sebagai pengembalian barang jarahan yang nantinya identitas dari para pelaku ini akan disembunyikan, tidak diungkapkan sebagai imbal balik dari mereka yang menyerahkan barang-barang yang mereka jarah. Ada beberapa sejak tadi sudah antusias warga untuk membalikan warga, memang sudah terjadi sejak tadi pagi. Beberapa barang misalnya kayak sound system, terus printer, karpet, bahkan sampai karpet juga dikembalikan melalui kelurahan masing-masing untuk nanti diserahkan ke BPKAD sebagai posko utama. Itu. Kondisinya tuh masih bagus nggak Mas yang tadi pagi dibalikin? Toto kan udah rusak begitu atau bagaimana? Masih bagus. Karena kalau tidak diambil mungkin kondisinya udah hangus ya. Iya, karena kebakar api itu ya. Mas, berarti tadi juga Mas Bobi bilang identitasnya dirahasiakan. Berarti tidak ada langkah hukum begitu Mas bagi para pelaku yang ngambil barang-barang tersebut? Terus sebetulnya mungkin masih ada aja atau warga mungkin yang masih ada gitu, skeptis gitu yang kayak enggak nih nanti jangan-jangan ditangkap lagi. Ini apa sama Aisyah, itu sebagai langkah kebijakan dari Wali Kota Pekalongan untuk mengampuni mereka yang dengan sukarela mengembalikan barang-barang jarahan. Oke. Berarti memang dipastikan tidak ada langkah hukum Mas ya kalau begitu ya? Atau mungkin nanti ke depannya berubah lagi begitu? Tapi dengan pihak pemerintah kota juga akan memberikan edukasi, pembinaan kepada mereka-mereka yang telah mengembalikan meskipun dengan sukarela. Oke, baik. Kalau terkait demo, apakah hari ini kondisinya kayak sepertinya kalau di kantor DPRD sudah mulai mana-mana aja Mas ya? Kalau di Kota Pekalongan sendiri Mas, apakah ada informasi ada aksi demo lagi atau semacamnya? Untuk sementara pasca aksi demo pada Sabtu kemarin, sampai saat ini belum ada informasi aksi demo kembali. Dan bahkan yang pada hari Minggunya diinformasikan mau melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di wilayah Kabupaten Pekalongan pun tidak terjadi. Baik. Dengan
warga mengetahui akan adanya aksi itu dari sosial media yang menyebarkan informasi ada titik kumpul di 0 km di Kabupaten Pekalongan. Namun karena itu setelah diketahui ternyata enggak terjadi. Padahal dari warga sendiri sudah merasakan resah, mereka enggak keluar pada hari Minggu sampai siang, dari pagi sampai siang, tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Itu keresahan dari warga sekitar wilayah Kajen dan sekitarnya, Afif dan Isa. Kemudian untuk aktivitas lainnya seperti kayak kegiatan ekonomi ataupun juga para pelajar dan mahasiswa, apakah hari ini berlangsung secara normal atau mungkin juga ada beberapa sekolah yang melakukan PJJ gitu? Iya, kemarin sempat terjadi dari tingkat SLTA dihimbau untuk melakukan sekolah daring. Sekolah daring untuk antisipasi adanya gerakan dari para pelajar untuk ikut demonstrasi ataupun unjuk rasa. Itu di wilayah Kabupaten Pekalongan juga dilakukan hal yang sama, Aisyah. Tapi untuk aktivitas kegiatan mahasiswa maupun warga di Kota Pekalongan saat ini sudah normal, sudah kembali seperti biasanya. Mereka tidak khawatir sendiri dengan akan adanya demo-demo susulan dan lain sebagainya. Saat ini suasana di Kota Pekalongan sendiri sudah kondusif. Seperti semula, hanya saja dari aksi demo itu meninggalkan PR yang cukup banyak memang di lingkungan perkantoran di Setda Kota Pekalongan, termasuk kantor wali kota maupun gedung DPRD Kota Pekalongan. Demikian. Oke, baik. Tapi berarti di luar dari komplek DPRD tidak ada fasum lain yang menjadi sasaran atau amukan ya, Mas? Tidak terjadi. Hanya di kompleks ini, Setda Kota Pekalongan saja yang jadi amukan sasaran, dan itu pun tidak menyeluruh. Pasalnya dari belakang kantor ini, di belakang ada sebuah perkantoran, itu juga tidak menjadi amukan peserta unjuk rasa. Oke, baik. Oke, Mas Ruby, terakhir Mas, tadi Mas Ruby bilang kalau warga mulai resah begitu ya pas hari Minggu kemarin. Apakah di sana juga ada aksi warga jaga warga begitu Mas? Karena kalau di Jakarta dan sekitarnya tuh ada Mas beberapa kayak di Bekasi, kayak di Tangerang gitu, akhirnya warga ya saling menjaga kompleknya begitu, saling menjaga tempat tinggalnya. Kalau misalnya takut-takut ada yang narko dan lain sebagainya. Apakah di Pekalongan juga seperti itu Mas? Iya, sama halnya dengan di kota-kota lain, jajaran kepolisian bersama pemerintah daerah setempat melakukan patroli skala besar. Demikian juga dengan lingkungan warga, melakukan jaga lingkungan masing-masing. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan, langsung melaporkan ke petugas kepolisian. Baik kalau gitu. Baik, kalau gitu mudah-mudahan berjalan dengan lancar juga untuk posko pengembalian barang jarahannya ya. Gitu, dan tentunya juga masih dinantikan juga karena sebetulnya akhirnya jadi ada belasan warga ya yang ditangkap juga terkait juga dengan aksi pengerusakan dan juga penjarahan ini ya Mas ya. Sudah seperti apa Mas status dari para terduga atau tersangka pelaku pengerusakan ini? Ya, yang 11 itu, 4 itu sudah jadi tersangka. Baik. Tapi kalau yang 7 itu karena terkait dengan masalah umur itu masih ya sama halnya sebagai tersangka. Cuma bahasanya itu anak yang berhadapan dengan hukum gitu, Aisyah. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas atas informasinya. Kita nantikan lagi update-nya seperti apa juga dari Pekalongan. Mudah-mudahan tetap aman, kondusif, jaya di sana ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Robi. Mas Robi Bernardi ya melaporkan langsung dari Kota Pekalongan. Selamat sore Mas, selamat bertugas kembali. Sehat selalu. Ya. Tapi sempat lega tadi gua denger ya kalau ke Pekalongan kotanya sudah kondusif gitu kan. Maksudnya ya namanya kita demonstrasi kan emang hak warga negara begitu untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi begitu. Tapi jangan sampai merusak fasilitas umum, itu aja lah pokoknya lah. Tangkep-tangkepin aja lah oknumnya lah itulah. Betul. Karena ya itu lagi kayak ketika ngelihat gitu ya hasil atau sebetulnya juga jatuh lagi. Ngantuk ya iPad-nya. Ketika ngeliat lagi videonya tuh kayaknya
memang niatannya bukan untuk menyampaikan aspirasi Aspirasi, lagi gitu, iya. datang-datang tidak membuka ruang untuk nggak ada momen untuk ngasih aspirasinya, langsung menggeruduk masuk aja gitu. Jadi memang Nah itu. ini aksi-aksi yang sangat disayangkan Itu ada gitu. peribahasanya tuh, ada udang di balik bakwan. Lapar nih dilihat-lihat. Tapi lebih enak bakwan udang apa bakwan jagung, Za? Gue tim jagung lagi. Ya, gue udang lagi, seriusan. Ya. Kalau bakwan jagung tuh, Za, kayak lembek ketemu lembek. Kan bakwan lembek nih teksturnya. Jagung juga nggak keras. Nggak keras, lembek dong. Iya, lembek. Iya. Maksudnya nggak terlalu gimana gitu. Kalau udang kan enak kriuk gitu loh, Za. Apalagi udang Alaska yang gede-gede banget tuh. Kayaknya itu kepiting ya? gak sih? Bukan ya, kepiting ya? Lobster. Kepiting. Kepiting. Yang ada bulunya tengahnya. Iya. Oh, yang dia bisa keluar dari jang dari sini. Udah beda lagi. Udah makin Oke lah, jauh. Nanti nggak Sundi apa-apa. belokannya lagi ya. Tim bakwan jagung kalau gitu. Kalau di Tikers tim bakwan apa? Komen di bawah. Komen di bawah. Ada juga bakwan toge. Enggak sih, Kak. Ada yang pakai toge. Kalau di Betawi itu itu mah ada. isian tahu. Enggak. Apa? Iya. Di bakwan tuh break. B dari bakwan tuh B-nya bakwan break B-nya tau. break. Oke. BREQ ya, Gun ya. Tuh break. Kita break dulu ya, geng. Nanti abis ini kita balik lagi juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hidup rakyat. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, Detiker. Saya bersama dengan kita berdua juga. Sebenarnya berempat ya. Tadi ada Jaki, ada Jai. Satu-satu. Iya, Lah ya, nambah lagi. Tambah lagi lah, ada satu. Dan tentunya masih ngomongin juga soal ya segala kehuru-haraan hari ini. Gue yakin banget screen time gue gila banget. Dikit-dikit buka IG, dikit-dikit buka sosmed juga gitu. Tapi ada satu hal yang juga jadi cukup menarik dan menghangatkan hati menurut aku, di mana sebetulnya ini jadi satu aksi solidaritas lah ya dari tetangga-tetangga kita, negara-negara di Southeast Asia lebih tepatnya gitu ya. Yang aku lihat tuh ada dari Malaysia, ada dari Philippines juga gitu ya. Dan katanya mereka tuh berawal dari cuitan di X, platform X juga, yang bilang kalau teman-teman bisa loh bantuin teman-teman yang lagi menyampaikan aspirasinya, atau bahkan juga sama ibu bapak yang lagi beresin fasum gitu ya, dan juga driver-driver ojol lainnya juga bisa pesen makanan atau ya pesen online food gitu ya via aplikasi ojol dari mana aja untuk nanti dibagikan juga gitu. Jadinya ada yang nge-share juga tuh cara ya step by stepnya ya untuk ganti lokasi di aplikasi Grab Jadi Indonesia. Habis gitu untuk milih titik mana aja yang biasanya teman-teman ojol ini lagi pada nongkrong, atau mungkin juga dekat-dekat fasilitas umum yang lagi diberesin sama pasukan oranye juga, untuk berbagi makanan gitu. Nah, banyak juga nih sebenarnya dari sisi para pemilik bisnis ya, pemilik bisnis UMKM makanan juga, yang bilang kalau makanannya tuh jadi lumayan banjir orderan lah, rame gitu, karena dipesan juga sama teman-teman yang ada di luar Indonesia, di Southeast Asia juga. Terima kasih tetangga-tetangga dari Malaysia. Makasih Paci-maci. Papung pap. Kapunka. Tadi apa? Kapungka. Oh, dari Thailand, Dari Kapunka. Vietnam apa ya bahasanya? Mahal kita. Brunei ya. Filipin. I love you mahal kita ya kan. Oke. Apa? Itu kejepit Pak, bukan masalahnya Allah itu bilang tadi. Terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman negara-negara serumpun. Iya benar, mudah-mudahan juga tetap tepat sasaran juga, karena ada yang emang menurut gue ini cukup solutif, tapi akhirnya juga jadi bikin ada reportnya, jadi kayak Pak bagiin tapi saya mau minta fotonya gitu. jadi si abang ojolnya ya it's still a good thing gitu ya. Jadi dia pas bagiin ke ada buktinya. Ke pasukan oranye tuh di foto ini ya Kak, udah dibagiin gitu ya, biar tepat sasaran. Betul sekali Za. Nah juga ini yang tepat sasaran adalah dari bursa transfer musim panas nih Za. Karena kan memang 1 September kemarin di Eropa itu kan ditutup nih bursa transfer kan. Sebenarnya kita tahu ada banyak tuh kejutan-kejutan terjadi.
Salah satunya adalah akhirnya Liverpool melepas Alexander Isak Liverpool merekrut Alexander Isak dari Newcastle United dan ini memecahkan rekor transfer termahal Liga Inggris dengan angka 130 juta pounds atau 2,8 triliun satu pemain. Wow, itu tuh untuk kontrak per season atau gimana? Kalau itu biasanya dibayar ke klubnya langsung. Oh. Tapi ntar pemainnya dapat jatah juga sama agennya gitu. Terus juga kejutan juga dari Manchester United yang baru aja semalam itu datengin kiper Belgia, kiper baru yaitu namanya Senne Lammens. Dan ini juga menutup spekulasi kalau MU itu mau datengin Emi Martinez dari Aston Villa, ternyata datengin kiper Belgia itu seharga 21 juta euro atau sekitar 403 miliar. Terus juga dari klub-klub lainnya dari klub London ada Tottenham yang meminjam striker Randal Colomwani dari PSG. Si Randal Colomwani ini sebelumnya dipinjamkan PSG ke Juventus tapi akhirnya nggak sanggup beli begitu. Jadi ada beberapa ada kejutan sama baru aja tadi 10 menit lalu Tikers, City meresmikan kedatangan Gianluigi Donnarumma. Kiper dari PSG. Itu dibeli seharga 35 juta euro. Wah. Gianluigi Donnarumma, kiper 26 tahun. Ya. Berarti ini sudah ditutup ya. Tutup. Untuk bursa musim panas. Yang ternyata kalau dibandingin sama musim-musim sebelumnya, apakah ini termasuk bursa transfer yang cukup ramai? Ramai, cukup ramai banget. Kalau nggak salah itu habis 68 triliun total di Eropa semua. Pergerakan. Spanyol udah, kalau nggak salah Gun, Spanyol udah. Turki itu yang belum, Turki masih ada di awal-awal. Sama Arab Saudi juga ada awal-awal. Messi Hurst kayaknya kemana-mana sih, tetap di Palace. Walaupun kemarin Tom Haye udah ke Persib kan, Dano ke Persib. Kelvin Verdong ke Lille, ke klub. Lille itu di mana? Lille ya, bukan Lille. Lille itu di France. Prancis. Ke Ligue 1. Ya kan Gun? Ligue 1 ya. Ligue Hiji kalau bahasa sininya Liga 1 maksudnya. Dia ke Lille, dia sama ini dia setim sama Olivier Giroud, dia tuh juara Piala Dunia 2018. Kalau Lille tuh nggak big dong berarti karena dia Lille. Kebetulan Lillebird ya enggak. Lillebird gitu. Tuh Olivier Giroud terus sama ini Gun, dia tuh si Kelvin Verdong ya sama Ethan Mbappe, adiknya Mbappe. Yang pemain Real Madrid itu. Betul. Jadi patut dinantikan. Yang basket. Iya, yang kayak Donatello pokoknya. Kura-kura ninja. Itulah guys. Itu dari bursa pemain musim panas. Gitu. Baru gue mau nanya, kita mau mendukung timnas, ada apa lagi pertandingan yang nanti tanggal 5 September lawan Taiwan, itu pas Jumat pas libur kalau nggak salah. Di mana? Di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Terus tanggal 8 lawan Lebanon, hari Seninnya, tetap di tempat yang sama. Ini tuh yang persahabatan FIFA itu Persahabatan, FIFA Matchday. Ini Eza keren banget, anak bola banget. Coba Za, jagling. Gimana lagi duduk? Iya juga sih. Pokoknya timnas ya lawan Taiwan sama lawan Lebanon untuk persiapan nanti Oktober. Oktober kita mulai round keempat kualifikasi Piala Dunia kan. Tapi ini pemanasan dulu besok. Pas kemarin kita nggak jadi sama Kuwait, akhirnya jadinya gimana Kak? Sama Taiwan. Diganti lawannya timnya. Taiwan, Chinese Taipei. Jadi kita melawan FC Tupau Cuci Kue yang Shangyi. Gitu. Oke, kita nantikan dan juga kita kasih semangat buat timnas. Mudah-mudahan jadi ya pertandingannya. Mudah-mudahan jadi, tetap jadi kok. Surabaya. Dan ini juga timnas U23 juga main besok. Kapan? Kualifikasi Piala ini ya Gun ya? Piala Asia. 23 besok main lawan Laos. Habis itu lawan Macau, lawan Korsel. Masih panjang ya, tapi masih panjang juga ya perjalanannya ya. Asam dong kalau iya sih, Laos sih. Susah banget diplesetinnya ya. Kita lawan Laos di mana Kak? Di mana Gun? Lebih tahu dari lu. Goper Gunadi. Biarin. Kemana Gun? Gak ada suara. Gak ada suara aja tiba-tiba hilang. Ngilang nih Jangan biasa-biasa yang jawab. Itu juga di ini juga di Indonesia juga. Di Indonesia juga. Atau mungkin masih dalam konfirmasi ya? Tapi udah pasti di sini. Udah pasti. Oke, baiklah itu tadi gitu. Dia Nah, itu dia di Sidoarjo. Abis buka detik sepak bola ya Gun ya? Masa bukannya Lukas Aditya? Sidoarjo, kita kirim doa banyak-banyak dan juga energi banyak-banyak juga untuk timnas ya, maupun juga timnas U23 yang juga mau bertanding di minggu ini. Semoga jadi kabar gembira. Amin. Ya, oke. Abis ini kita akan beralih juga ya, karena udah hadir juga nih narasumbernya di tengah kita semua. Iya. Sering, enggak dong.
Nanti seorang kita pindah ke kursi yang belakang juga ngomongin soal gimana sih sebetulnya nasib perekonomian Indonesia yang harusnya kita apa ya usahakan untuk tumbuh terus gitu ya. Tapi ternyata kita dapat perhatian dari dunianya gara-gara banyaknya aksi demonstrasi yang ricuh gitu ya, dan juga rentetan pengerusakan fasilitas-fasilitas umum dan juga gedung-gedung instansi gitu. Gimana nih nasib kita, perekonomian kita gitu ya. Bahkan juga bagaimana ya investor luar negeri pasti ya saya melihat memandang Indonesia nih apakah masih aman untuk berinvestasi di sini gitu atau justru ya nantinya ekonomi kita bisa terpuruk takutnya. Langkah apa yang harusnya dilakukan sama pemerintah misalnya. Nanti kita tanyain deh abis ini ya Detikers ya. Kita balik lagi, pokoknya masih punya waktu sampai jam 5:30 nanti di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Pegel lama-lama nih. Kembali lagi bersama dengan kami juga di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kita udah ready banget. Wow, ada dramanya ada. Ya. Ini lagi sendiri. Kan mendrami aku biar semangat sore hari ini juga ya. Kita sebenarnya udah semangat banget nih untuk ngomongin juga soal gimana nih ancaman ekonomi Indonesia ya, perekonomian Indonesia juga imbas dari apa yang terjadi, termasuk juga gaungnya sampai ke kancah internasional juga gitu sama ya di Indonesia gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita dengerin dulu ada laporan dari lalu lintas dulu ya Kak Afif ya. Iya, ada kita menyapa Brigadir Cici dari NTMC yang berada di studio Avenger. Selamat sore Brigadir Cici. Halo, selamat sore Afif dan Eiza. Halo, selamat sore Brigadir Cici. Belum muncul nih ininya gambarnya. Nantikan. Nah, ini dia. Oke. Baiklah kalau begitu. Silakan dengan laporannya sore hari ini Brigadir Cici. Ya, baik, terima kasih Afif dan Eiza dan Detikers. Mari kita update kembali informasi arus lalu lintas sore hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah titik. Dan yang pertama, saya akan mengajak Detikers memantau dari sekitaran kawasan GPO Tebet, Jakarta Selatan. Detikers, kondisi arus lalu lintas sore hari ini terpantau dari jalur arteri arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun sebaliknya. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur tol juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan ini dikarenakan memang kawasan GPO Tebet sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran. Selanjutnya Detikers, kita akan beralih ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur. Untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari arah Cikampek yang akan mengarah ke arah Jakarta dan sebaliknya terlihat hingga saat ini kendaraan-kendaraan yang melintas masih dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan bersama di jalan. Berikutnya kita beralih ke kawasan Simpang Jomin Cikampek. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun ke arah Cikampek hingga saat ini terlihat dalam keadaan relatif lancar, sedangkan dari arah Karawang ataupun arah Jakarta yang nantinya akan masuk menuju ke arah Cirebon juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas di pertigaan kawasan ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan khususnya bagi para pengendara angkutan besar untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Dan terakhir, Detikers, kita akan beralih ke kawasan Topati, Bali. Untuk kendaraan yang melintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur hingga sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah berhenti di belakang garis stop dan saling memberikan kesempatan sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang pada bahu jalan. Dan kami terus menghimbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas. Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Afif dan Eiza yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih banyak Brigade Cici atas laporannya. Yes. Salam presisi. Selamat bertugas Salam kembali dan selamat presisi, sore selamat Brigade Cici. bertugas. Sudah terlihat juga tadi di layarnya Detikers bahwa memang jalanan di sekitaran kota Jakarta ya, itu ya memang ramai lancar ya. Tapi apakah ekonomi kita ramai lancar juga, Za? Wow, mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan. Bagus tuh ya, langsung di-sliding apakah ekonomi kita juga ramai lancar. Mudah-mudahan ya. Tapi kita cari tahu dulu hari ini yang akan kita ajak ngobrol ya. Biasanya ketemunya di layar aja gitu. Sekarang Zoom. akhirnya hadir langsung ke studio Detik Sore juga. Ada ekonom Indef hadir bersama dengan kita Bapak Tauhid Ahmad. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore Pak Tauhid. Sore Mbak Iza, Mas Afif, apa kabar? Baik sekali. Alhamdulillah baik. Pak Tauhid apa kabar Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana studio Detik Sore Pak Wah, ketika datang mantap, langsung? luar biasa nih. Mungkin apa ya, kayak kali kedua saya datang kemari ya, tapi suasana tentu berbeda ya. Berbeda Hari ini kan? suasana berbeda ya. Jalan lancar tapi mungkin kita harus melihat ya, situasi kan masih belum benar-benar pulih ya, masih proses begitu. Saya berharap sih ya kembali normal begitu ya. Betul. Amin, amin, kita juga. Berimbas juga Pak Tauhid juga jadi WFH juga ya. Betul, betul. Ya, jadinya WFDS ya, work from Detik Sore. Ya. OFDS, Banyak. NCHH, nggak cuma hore-hore. Aduh, Panjang ya? panjang. Iya, yang begitupun juga dengan kantor-kantor pemerintahan, begitupun juga dengan kantor-kantor startup lah, begitupun juga dengan banyaklah kantor-kantor lainnya juga yang termasuk kalau aku pribadi yang sangat cukup kerasa untuk aku, banyak sekali project-project dan event-event yang dipostpone juga. Oh iya. gara-gara Teman-teman IO tuh pada curhat tuh di sosmed rame tuh. gitu. Banyak event-event yang ke cancel. Iya, makanya festival juga diundur gitu ya, konser di cancel juga. Nah, dari Pak Tauhid sendiri melihat ini semua sebelum kita masuk ke dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, gimana nih sebetulnya Pak Tauhid melihat ini? Ya, saya kira memang fenomena gejolak sosial politik ya, Bapak punten ya, aku maju nih. bukan hanya terjadi di kita, tapi juga di negara lain ya, ada di Thailand maupun negara lain. Memang situasinya setelah Trump mengumumkan itu banyak gejolak karena fenomena perlambatan ekonomi dunia juga terjadi di banyak negara. Tapi di kita rupanya memang akumulasi itu terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Saya kira memang situasi ini tentu saja ya melemahkan ya situasi atau melemahkan sendi-sendi perekonomian rakyat ya. Paling tidak kita lihat misalnya dari di market, di pasar, yaitu kemarin sempat turun sekitar 3%-an begitu ya. Kemudian juga nilai tukar terkoreksi ya, walaupun tidak besar ya, tapi sekitar juga hampir 1,5% begitu, melemah begitu. Saya kira ini menunjukkan respon pasar terhadap instabilitas politik di kita ya. Belum apalagi juga di sektor real, tadi Mbak Isa juga menyampaikan ya, banyak penundaan acara-acara, kunjungan, bahkan kalau kita lihat mal-malnya rada sepi begitu ya. Jadi yang biasanya mungkin pulang kantor atau lunch tuh rame, sekarang sepi ya. Jadi orang masih wait and see dengan situasi sekarang ya. Bahkan dengan adanya beberapa waktu lalu travel warning, itu banyak penundaan kunjungan wisatawan ke kita begitu ya. Jadi meeting-meeting ditunda dan sebagainya, sehingga ini jelas memukul ya, paling tidak beberapa sektor ya, makan, minum, kemudian jasa, terutama akomodasi, termasuk di sektor perdagangan, pasti stagnan lah dalam situasi seperti ini begitu ya. Saya kira itu yang dirasakan masyarakat ya. Kalau kita lihat sekarang karena semua di WFH seperti halnya dulu COVID kan langsung ya, walaupun tidak sebesar COVID tapi paling tidak ini semua cooling down dulu lah, meresapi dan juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki situasi ini ya. Apalagi mungkin demo juga sudah berkurang begitu. Iya, termasuk juga ada muncul nih ajakan di sosial media untuk jajan di UMKM gitu ya, biar tetap ekonominya berjalan. Kalau bisa, kalau ada temannya yang buka usaha kecil-kecilan atau ada warung atau ada ya pengusaha UMKM, dibeli aja gitu ya, biar masih ada aktivitas ekonomi di kalangan menengah ke bawah yang tetap berjalan gitu. Itu juga sebagai satu bentuk
gerakan yang gimana dianggapnya sama Pak Tauhid? Ya, saya kira itu hal yang positif ya, Mhm. karena kan kalau kita lihat bergantung ya pada usaha menengah besar, kan mereka sekarang lagi wait and see ya, apakah Mhm. mau ekspansi terus ataupun tadi wait and see karena demand masyarakat kan kalau dalam situasi begini biasanya agak sedikit melambat begitu Mhm. ya. Jadi mau nggak mau UMKM menjadi pendorong begitu ya. Kalau misalnya katakanlah mal-mal kecil, menengah ataupun besar agak sedikit takut ya, yang paling tidak belanja ke warung itu bisa menggerakkan di sekitar wilayah tempat tinggal, itu akan Mhm. menggerakkan ekonomi begitu. Mhm mhm. Mungkin ya kebutuhan dasar bisa dipenuhi begitu Hmm. ya, asalkan tadi ya fasilitas-fasilitas infrastruktur ekonominya tidak rusak ya. Ya mudah-mudahan Hmm. ini tidak terganggu ya, kalau rusak pasti susah. Ya alhamdulillah kalau kita lihat pemetaannya kemarin ya tidak sampai sejauh itu ya. Masyarakat masih bisa ke pasar dan sebagainya, walaupun mungkin ada rasa was-was takut terkena begitu. Nah, saya kira ini upaya campaign yang bagus ya, agar kehidupan roda ekonomi tetap berhenti ya. Kasihan Mhm misalnya mhm. para pedagang kaki lima di sekitar mal besar atau katakanlah di sekitar kantor pemerintah yang tutup swasta Mhm. ataupun di kantor kepolisian yang sama sekali nggak bisa berusaha. Ini kan yang saya kira terkena dampak ya, karena tadi ya aksi demonstrasi yang saya kira positif ya berubah menjadi anarkis. Nah, mungkin ini yang saya kira perlu ada respon ya, karena Mhm. mereka juga perlu dibantu begitu ya. Iya. Mhm mhm. Sama kalau misalnya ngomongin ancaman ekonomi kan Pak Tauhid itu pasti nyambungnya ke investor. Iya. Ini Betul. lebih besar nih lingkupnya nih. Oke. Dan apakah dari kejadian demonstrasi kemarin yang berujung juga kericuhan itu membuat investor makin was-was gak sih Pak di Indonesia? Atau mungkin ini mereka masih wait and see juga sebenarnya Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya begini, kalau kita lihat di pasar market ya, memang sebelum kejadian capital outflow-nya juga memang terjadi ya, Hmm. terutama di pasar SRBI kita maupun di pasar SBSN kita. Ini karena fenomena global sebenarnya ya. Nah, karena kita juga menurunkan suku bunga, yield-nya rendah. Nah, tetapi dengan kejadian ini mempercepat ya, yang tadinya agak tahan-tahan mempercepat. Saya kira dampaknya tentu saja nilai tukar kita agak sedikit terkoreksi, tidak Mhm. semua. Ya, tetapi yang saya kira jelas adalah kepercayaan investor Ya. begitu Hmm. akan stabilitas politik. Kalau kita lihat salah satu komponen dari daya tarik investasi adalah stabilitas politik begitu. Semakin instabil misalnya faktor keamanan, perubahan kebijakan, faktor kemudian apakah ada katakanlah gangguan di tengah wilayah investasi, itu menjadi satu faktor menentu ya. Apalagi dengan situasi ini pasti adalah investor wait see, bukan hanya soal sosial politiknya, apakah akan ada perubahan kebijakan atau tidak, Ya. yang Oh. kemudian bisa membuat investor punya kehidupan yang lebih cerah begitu ya. Hmm. Misalnya berkaitan dengan katakanlah kebijakan-kebijakan yang dikatakanlah berkaitan dengan perubahan undang-undang perampasan aset, itu kan investor pengen lihat sejauh mana nanti dampaknya ke sisi mereka begitu. Kemudian undang-undang ketenagakerjaan, saya kira karena para buruh, para ojol ini kan protes tidak ada perlindungan dan sebagainya kan. Nah, itu yang kemudian dampaknya investor akan lihat ya, meskipun kita sebagai negara yang besar penduduk itu sangat istilahnya gulanya sangat manis sekali sebagai negara market, tapi faktor-faktor itu juga akan dilihat kembali begitu. Iya, oke. Dan ya itu berarti satu persatu memang harus bergeraknya dari pemerintah dulu gitu Betul, ya. betul. Harus ya itu tadi diperbaiki, dibenahi dulu, ada perubahan yang konkret lah ya dari sisi kebijakan dulu gitu. Betul. Setelah kebijakan apa yang mungkin juga kan sekarang kayaknya mata sudah kepala tersorot ke Iya, Indonesia iya. yang demonstrasi berjalan di banyak kota-kota besar juga gitu. Ya, saya kira mungkin begini ya, di balik ini semua kan rasanya kenapa masyarakat kita sangat impulsif ya terhadap apa yang sudah terjadi, terutama mungkin perilaku anggota dewan dan sebagainya. Ini kan ada persoalan kesenjangan ya, Iya. ekonomi ya, antara yang paling punya dengan yang bawah. Data simpanan juga senjang begitu, yang simpanan di bawah 100 juta semakin menurun, tapi di atas 5 miliar semakin tinggi. Itu menunjukkan kesenjangan tinggi. Saya kira memang
Ini yang kemudian dilihat apakah ada upaya jangka pendek atau tidak mengurangi tersebut ya. Saya kira beragam upaya misalnya bantuan sosial dan sebagainya mungkin ini membantu tetapi tidak cukup ya. Ini yang kemudian ternyata ikut terpengaruh kan kelas menengah. Kelas menengah kesejahteraan ini mulai tergerus cukup banyak. Nah, ini tidak ada upaya konkret yang mungkin membantu mereka. Kemarin sempat ada penurunan diskon listrik tapi sudah hilang ya, transportasi dan subsidi sebagainya. itu. Ya ini yang kemudian kan membantu daya beli mereka ya. Itu yang ditunggu. Apalagi saya kira soal pajak ini kan penting gitu ya. Ada ya royalti, UMKM 0,5%, kemudian bahkan PPN gitu ya. Tapi saya kira ini yang saya kira perlu usulkan untuk dirubah. Itu karena menambah tingkat daya beli masyarakat sehingga dari sisi ini masyarakat bisa kembali seperti dulu ya. Meskipun kita angka kemiskinan turun, tapi yang di atas garis kemiskinan itu sekarang nambah banyak. Nah, ini yang kemudian menjadi problematik. Nah, tapi saya melihat kemarin ada salah satu hasil media ya, Ketua Komisi 11 itu yang menyampaikan ada gagasan untuk menurunkan tarif PPN ya dari 11 ya menjadi 10. Wah, itu positif banget tuh begitu ya. Saya kira perlu ditindaklanjuti meskipun ini harus ada perubahan undang-undang ya. Tapi paling tidak itu menambah daya dompet tebal masyarakat lah, terutama menengah ke bawah yang saya kira kena pajak konsumsinya bagi mereka berat begitu, gede banget ya. Kemarin aja kan 11 ke 12 aja hanya sebagian ini ya. Ini kalau dalam situasi ini seperti halnya di negara lain, di negara berkembang banyak yang diturunkan karena situasi ekonomi global ini kan mempengaruhi industri mereka, banyak yang PHK dan sebagainya ya. Fleksibel saja dengan situasi ini, maka harusnya ya pajaknya bisa diturunkan. Saya kira jangka pendek tuh harus cepat direalisasikan. Benar sih. Sama soal ini Pak, pertumbuhan ekonomi juga. Kan kita tahu BPS kemarin itu per Agustus memaparkan kalau triwulan kedua 2025 ekonomi kita tuh tumbuh 5,12% secara tahunan begitu kan. Dan sekarang kan udah mau triwulan ketiga nih Pak, udah mau akhir tahun dan ya sayangnya dibuka dengan ada kericuhan dan demonstrasi. Apakah nantinya angkanya bakal turun Pak atau stagnan gitu? Ya, kalau kita lihat ya dengan situasi sekarang, kalau lihat dari siklusnya, biasanya triwulan ketiga itu memang akan turun, begitu ya. Jadi beberapa terutama di sektor produksi, pertanian, beberapa sektor produksi itu akan relatif turun, begitu ya. Itu akan mengurangi, begitu ya. Nah, dan memang prediksi banyak lembaga di bawah 5% ya di kuartal ketiga, sehingga secara agregat tentu agak pengaruh begitu apakah kita whole year-nya 4,9 atau 5%, tapi sangat tergantung kuartal 3, kuartal 4 nanti. Nah, memang challenge-nya adalah apakah pemerintah dengan program prioritas sekarang misalnya makan bergizi gratis begitu. Ini kan penyerapannya seingat saya ya dari target 112 triliun nih baru sekitar 8 triliun nih, padahal anggaran itu ditunggu sebagai katalis untuk prime mover di masyarakat ya, tapi mungkin ini butuh ekspansi luar biasa begitu. Nah, ini saya ragu itu bisa habis tuh anggaran begitu sampai karena di bulan Agustus dengan situasi pencapaian posko MBG masih terbatas, saya kira ini sangat pengaruh. Dan apalagi dengan situasi ini pasti larinya adalah ke FDI atau investasi asing gitu ya. Kuartal kedua kemarin udah turun. Dengan situasi ini mereka akan wait and tunggu dulu deh sampai satu kuartal mereka akan delay begitu ya. Ini dampaknya ke mereka sehingga kita lagi-lagi akan mengandalkan PMDN ya. Padahal kalau kita lihat ini ada momentum begitu, ada momentum. Katakanlah ini ada perang tarif, beberapa negara tarifnya itu lebih tinggi daripada kita, China, India. Nah, itu bisa kita undang investor masuk terutama industri. Nah, tapi dengan situasi ini mereka akan lihat apakah pemerintah bisa menangani ini cepat mungkin, bisa menangani secepat mungkin. Padahal ini ada juga peluang tentu saja ya untuk investasi. Tapi kalau tidak dengan situasi ini lambat untuk perbaiki, maka kita kehilangan momentum. Ada negara lain misalnya Vietnam ataupun negara lain yang komoditinya sama misalnya tekstil, dia bisa ngambil peranan. Nah, ini yang saya kira harusnya bisa dioptimalkan begitu. Padahal kemarin sebenarnya disampaikan sama
Ketua Komisi 11 DPR RI, Pak Misbahkun katanya bilang, pertumbuhan ekonomi 8% itu rasional kok dan masuk akal katanya. Iya, Masuk nggak Pak Eko gitu kan. rasanya Pak dengan Eko yang lain lagi ya, maksudnya. rasanya situasi sekarang agak berat ya, Hmm. karena kalau kita pelajari 5,12 kemarin kan daya dorongnya dari investasi. Investasi ini dari belanja pemerintah tertentu ya untuk mesin dan peralatan yang itu impor begitu. Masalahnya adalah multiplier ekonominya rendah. Kedua karena apa? Dia banyak apa ya? Mungkin karena impor tadi ya barang jadi begitu tidak jadi menjadi industri. Yang kedua dia pada teknologi. Ya, gitu ya. Memang karena sebelumnya tidak ada dia menjadi tumbuh tinggi 30%-an ya. Tapi kemungkinan kan kalau kita belanja pertahanan dan sebagainya maupun investasi yang lain, belanja pemerintah yang lain itu akan di 2026 dan sebagainya udah ikuti alur di 2025. Jadi nggak ada exposure lagi di tahun berikutnya. Kalau ini mungkin ya kaget karena sebelumnya nggak ada begitu ya. Saya kira itu yang terjadi begitu ya. Ini yang saya kira apa namanya rasanya berat 8% ya karena tadi kita sudah defisit fiskal kita sudah batasi tahun ini 2,7-an ya tahun depan hampir sekitar 2,5 kalau kita tambah lagi utang dengan situasi pajak kita yang lagi tidak bagus nih tax ratio kita hanya 10% rasanya berat kita untuk sumbernya energi kita nih mau capainya tinggi tapi tenaganya kurang lebih gitu. Iya. Iya, Apalagi kalau ngomong pajak ini pertanyaanku pribadi ya Pak sebagai ke Pak Tauhid yang ahli ekonomi gitu. Karena kan ya sebenarnya ya ketika demo kemarin tuh salah satu yang digaungkan masyarakat juga ada soal itu loh hashtag stop bayar pajak. Nah itu kan karena mungkin kekecewaan masyarakat Pak Tauhid ya dan ya mungkin karena emosi sesaat gitu mungkin beberapa masyarakat ya udahlah gue bayar pajak capek-capek yang kayak juga pejabat-pejabat doang gitu. Tapi kalau misal dari ilmu ekonomi ini tuh sebenarnya harus diluruskan nggak sih Pak Tauhid? Maksudnya kalau stop bayar pajak ya negara rugi, apa kabar kita nanti rakyatnya sendiri ya kan? Betul. Termasuk juga yang akhirnya kita lagi yang dirugikan ketika fasilitas umum dirusak gitu ya. Itu kan itu dari pajak kita juga. Iya, 900 M katanya. Saya kira betul ya. Jadi pajak itu kan bermata dua begitu ya. Istilahnya begini, kalau misalnya dia terlalu tinggi itu akan membuat perekonomian terhambat begitu ya. Tetapi kalau terlalu rendah ya pemerintah nggak punya source ya untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pertumbuhan bagi daerah-daerah yang sangat bergantung terhadap belanja pemerintah begitu ya. Jadi ibaratnya dia harus pada titik tertentu ketika dia naikin pajak ekonominya makin turun apa makin rendah gitu ya. Kalau misalnya kalau kita sebut ya biasanya lever curve jadi titik optimal berapa tarif pajak yang bisa meningkatkan pendapatan negara tapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi begitu ya. Kayak misalnya PPN di banyak negara ya ketika situasi ini turun ya saya lupa entah Vietnam atau negara lain dia diturunkan begitu karena tahu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan karena daya dorongnya adalah melalui konsumsi masyarakat maka ya dia nggak boleh terlalu tinggi gitu. Jadi caranya gimana daya beli tinggi tapi tadi ekspor impornya melalui industrialisasi yang kemudian digempur begitu. Jadi ketika didapat uang itu dialokasikan pada sektor yang kemudian mendorong ekspor mereka lebih banyak ke banyak negara. Nah, kita kan punya problem nih pajaknya tinggi tapi sektor yang didorong ini jangka panjang ya. MBG ini kan memang sangat positif ya, tetapi kalau kita lihat hitungannya dia dampaknya nggak cepat gitu ya karena kan ke pendidikan, ke kesehatan dan sebagainya bagi anak-anak kita begitu yang memang nggak bisa cepat ke ekonomi dalam 1 atau 2 tahun begitu. Nah termasuk tadi betul ketika katakanlah ada pengerusakan dan sebagainya kan otomatis yang pertama adalah pemerintah harus membayar atau mengganti ya sehingga harus yang tadinya anggarannya untuk proyek-proyek pemerintah akhirnya harus mengganti infrastruktur tersebut ya memang nilainya adalah tapi paling tidak kan
ada alokasi yang tadinya untuk misalnya pendidikan, kesehatan akhirnya terganggu kan. Saya kira itu sisi itu. Tetapi mungkin yang agak berat adalah dari situasi ini ketika dampak ke persepsi investor gitu. Nah, itu Nah, ini kan akhirnya dia. saya mau nanam nih, tapi kalau lagi kacau saya nggak berani gitu kan. Dan Betul. mereka bawa uang kemungkinan jauh lebih besar ya dibandingkan kerusakan yang terjadi di menggantikan infrastruktur tadi. Saya kira itu yang paling penting gitu. Padahal sepertinya harusnya sih potensinya ada dengan hadirnya Danantara gitu ya, yang bisa mengenjot lagi nih apa investasi-investasi baik di terutama dari luar negeri dan juga di dalam negeri juga gitu. Hmm. Tapi akhirnya ya bisa jadi buyar juga gara-gara ya yang ditampilkan ketika nge-search Indonesia adalah kayak gini juga ya Pak Iya, ya, betul gitu. betul. Saya Hmm. kira betul ya. Ya pemerintah ya Danantara ya target dia kan ya Pak Presiden 800 triliun nih Yoi, dividennya ya. betul. Dari 80 triliun artinya hampir 10 kali lipat ya tahun depan. Saya nggak yakin karena mengumpulkan 50 triliun untuk Patriot Bond aja itu harus memaksa BUMN. konglomerat ya Iya. untuk membeli padahal di market ini sudah hampir 5,9 bond kita kan. Jadi gimana caranya ya mungkin ya tadi para konglomerat yang uangnya parkir di luar suruh taruh di Taruh sini sini. begitu ya daripada di luar taruh di sini kan nggak mungkin yang dari sudah ada dipindah ya daripada di luar membangun di sini ya walaupun itu memang hati-hati terhadap situasi market kita tapi paling tidak itu ada upaya ya meskipun kita lihat ya jangan sampai ini melalui pendekatan politik yang berlebihan ya lebih kepada memang kita harus membangun negara ini begitu. Iya. Ada nggak sih Pak quick wins gitu dari yang harus dikerjakan pemerintah sekarang? Kalau tadi misalnya Pak Tauhid sedikit mention, yaudah turunin pajak begitu. Tapi mungkin ya kita di sini ada undang-undang, ada rapatnya dulu begitu kan. Apakah ada ya quick wins untuk jangka pendek gitu lah? Dan dengan situasi yang sekarang ini menjelang akhir tahun juga Pak, biar masyarakat quick wins yang dilakukan pemerintah biar masyarakat ini tetap tenang dan roda ekonominya tetap gerak Pak. Ya, saya kira ada banyak ya. Yang pertama ya kita harus perjelas lagi ya modifikasi bantuan sosial untuk bawah yang terdampak ya dengan situasi daya beli sekarang ya. Yang pertama misalnya ya royalti tunggu dulu deh begitu ya biar ekonomi di bawah UMKM industri pariwisata musik itu hidup dulu begitu ya kemudian untuk yang UMKM ya terutama e-commerce dan sebagainya dengan situasi sekarang kan masih belum bisa pulih begitu ya saya kira ditunda dulu ataupun ditinjau ulang kebijakan itu begitu ya. Ini kan sangat memberatkan masyarakat ya termasuk tadi ya saya jelas ya PBB dan sebagainya itu betul-betul memang jangan dinaikkan dulu apalagi daerah sekarang dengan tahun depan dikurangi ya itu akan sangat kesulitan. Nah itu kan kebijakan yang sangat cepat ya. Tetapi saya kira memang bagi yang katakanlah direct langsung misalnya upah buruh ya kemudian juga terkait dengan ojol dan sebagainya itu beberapa policy saya kira bisa dilakukan dalam waktu cepat. Memang kalau misalnya penurunan PPN dan sebagainya itu harus dikalkulasi ulang ya tahun depan misalnya. Tapi yang short term ini saya kira memungkinkan ya. Misalnya tadi ya sebagian diskon untuk transportasi dan sebagainya itu sangat membantu daya beli mereka begitu. Ya mau nggak mau juga memang harus gaining trust dari masyarakatnya dulu lah ya dengan langkah-langkah konkret atau ya itu tadi dia perubahan kebijakan yang bisa dirasakan langsung gitu manfaatnya atau perubahannya gitu ke masyarakat baru gaining trust ke yang luar gitu Iya, ya iya. dari dalam. Satu lagi mungkin ya nggak terkait ekonomi ya, tapi mungkin yang seringkali menyakiti hati rakyat adalah perilaku ya dari para pemimpin kita dan sebagainya yang mungkin tidak pas, tidak cocok dengan situasi masyarakat bawah ya itu lagi-lagi harus dikurangi ya. Sekarang medsos tuh gampang sekali Iya, untuk bener, Pak. memburu begitu ya. Jadi saya kira ini sangat sensitif di tengah situasi begini. Mungkin itu menjadi faktor ya kemarin saya kira dari Pak Presiden maupun dari pimpinan DPR sudah melakukan beragam upaya. Mungkin tinggal komitmen melakukan itu saja mungkin. Saya kira itu penting. Iya.
Ya gak usah dulu joget-joget lah kita ya. Iya, nggak usah pamer-pamer lah gitu. Kan ada mulutmu tigermu kan. Oh tiger, bilingual macan. ya sekarang ya. Baik, ya berarti kita sama-sama nantikan aja gitu ya apa yang langkah konkret yang dilakukan juga sama pemerintah yang mudah-mudahan ini tidak melebar dan berarti final questionnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi hanya akan berhenti di angka 5 saja? Or we have hope? Saya kira kita masih punya harapan. Oke. Ya, tergantung tadi ya beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Termasuk yang saya kira penting adalah kita berharap ya pemerintah sekarang sedang melakukan upaya untuk menggenjot fiskal ya. Kita harap optimalisasi, penyerapan bagus, tapi juga kualitas belanjanya begitu yang memang memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja ya maupun pengurangan kemiskinan nih penting nih ya kita berharap beberapa program itu berdampak ke sana lah begitu. Nah kedua memanfaatkan momentum nih dengan tarif ini mau nggak kita menarik investor untuk perbedaan tarif ini cepat-cepatan begitu ya dengan negara tangga kita 2019 udah kalah dengan Vietnam jangan sampai sekarang juga kehilangan momentum. Betul, Gitu. gercep ya. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mbak Izam, Mas Asif. Seperti biasa, ada 2 SKS ekonomi nih dapat nih. Lumayan ya gitu. Masih ada harapan katanya Pak Tauhid juga asal. Nah tadi syarat nomor 1, 2, 3-nya terpenuhi juga gitu ya. Terima kasih banyak hari ini udah ngobrol sama kita ngasih insight juga yang seru dan mungkin abis ini kita masih akan lanjut juga karena berefeknya nih nggak cuman ke kondisi ekonomi aja tapi juga ke teman-teman adik-adik pelajar yang sekolahnya jadi harus PJJ ya, alias pendidikan jarak jauh Kak ternyata. Jarak jauh. Pendidikan jarak jauh. Kopinya pendidikan berarti ya? Atau pembelajaran. Nanti kita Anak cari milenial tahu ada yang lagi tahu. ya. Abis ini kita juga masih akan ngobrolin juga apa efeknya sama teman-teman pelajar juga dan juga guru-guru yang ada yang harus belajar dari rumah ya. Jadi tentunya masih ada waktu untuk kamu cari tahu selengkapnya di Detik Sore. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore, bareng-bareng Pak. Nggak cuma. Hore. Dadakan banget, udah kayak tahu. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore. Weh, Pak Kantin. Belajar di rumah. Nah, ini jenis-jenis pelajar yang senang kalau belajar di rumah gitu. Walaupun sebetulnya ini adalah salah satu respons biar orang tua juga nggak was-was gitu ya. Anaknya kalau misalnya pergi naik kendaraan umum atau mungkin harus pulangnya sore-sore dan segala macem gitu. Dan termasuk juga kayaknya salah satu langkah juga biar pelajar, itu kan pelajar yang yang masih kecil yang kayaknya pelajaran yang atas-atasnya atau SMA gitu ya juga terhindar dari ajakan-ajakan yang enggak juga aksi-aksi gitu demo juga. Ya. Dan kita udah bertemu dengan kepala sekolah kesayangan kita, Warid Pel Detik Edu, ada Mbak Hani Kusumawardani. Halo, selamat sore Eiza, Saya perwakilan dari ibu-ibu kantin. Ya, saya perwakilan dari SDN 10 petang. Saking petangnya udah tua ya masih SD ya. Sedih dong, jadi nggak laku jajanannya. Iya, pada sedih libur. banget, sedih banget. Walaupun sebenarnya juga udah mulai menurun juga sejak dikasih makan siang. Gratis, oh iya juga sih. Udah gak laku. Jadi yang laku cuma kerupuk-kerupuk aja sebagai pendamping. Tenang, rezeki nggak bakal tertukar. Benar, Nah, itu dia tuh. cuman anak aja yang anak yang tukar. Betul kan Bu Hani, hari ini tuh sebetulnya dari kapan sih ajakan untuk PJJ-nya? Kemarin ya atau hari ini? Tanggal 31. Tanggal 31. Hari Minggu ya? Hari Minggu kan itu puncaknya rusuh ya, 31. Nah itu baru tuh keluar itu semua anjuran PJJ gitu. Rata-rata sih dari 1 sampai 4 ya. Jadi pekan ini aja. Oke. Pekan ini aja berarti. PJJ itu pembelajaran Jarak jauh atau belajar dari rumah. BRD. BDR, belajar dari rumah. Kalau mobil listrik beda lagi ada. Jangan ada salah juga. loh singkatannya ya, BD. Oh, ada satu lagi. Jangan salah Ada singkatannya. aturan. Iya, Ada dulu. udah. Nggak kepikiran lagi apa ya melesetinnya. Ada BD. Tapi ya termasuk juga ya itu tadi cukup miris ketika ada ternyata bagian dari
masa yang ikut demo justru adalah di bawah umur gitu ya. Ada pelajar-pelajar yang jadinya ikut terjaring juga, Iya, anak SMA, SMK gitu ya waktu itu. terprovokasi gitu dan malah jadi apa ya? Ya maksudnya kan pelajar sebetulnya boleh untuk melek apa yang wajib untuk melek apa yang terjadi di negara ini, tapi kayaknya ada aturannya ya, belum boleh ikutan demonstrasi kan kalau di bawah umur. Di bawah umur ya, sebenarnya untuk Kemendikbud sendiri tuh sebenarnya tidak melarang sih, maksudnya tidak ada larangan, tapi gini, harusnya didampingi. Oke. Didampingi guru atau itu pun juga jangan anarkis. Jadi kalau misalnya nyebar spanduk doang gitu di depan DPR gitu, orasi itu mungkin oke. Tapi cuman kan sekarang anarkis ya, nggak tahu provokasinya dari mana dan kalau masa atau sudah berkumpul dengan banyak kan psikologi masanya beda gitu kan. Betul. Iya, jadi kalau itu loh, kalau orasi-orasi di CFD kan banyak anak-anak, jadi itu nggak melanggar hukum sebenarnya ya, gitu. Cuman yang di highlight adalah ketika ini sudah mulai anarkis gitu, itu tentunya nggak boleh juga. Apalagi CFD Depok kan yang ada ulernya, ada ini macam-macam, trampolin ya kan. Gue udah pernah lagi CFD Depok. Ya ampun, aku orang Depok belum pernah ke sono. Malu dong sama aku. Aduh, malu. Itu pernah. Seseru itu ya. Ada Spiderman naik trampolin. Nah, dan yang serunya lagi kadang-kadang ada bis lewat. Ada bis lewat tengah-tengah itu. Gitu, dan pokoknya sibuk deh CFD Depok domba. Lebih seru ya daripada CFD Jakarta ya kayaknya. Iya, menurut aku lebih meriah sih, bener. meriah. Ada aja gebrakannya juga. Ya, kita balik ke PJJ lagi nih. Tadi kan dari Depok nih, Mbak. Mbak, ini PJJ berarti pekan ini doang sampai tanggal 4 besok Kamis. Iya, Karena Jumat libur kan. Rata-rata PJJ-nya 1 sampai 4 September. Nah, itu mungkin akan dievaluasi lagi nanti ya. Apakah diperpanjang tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Dan ini di daerah kota-kota besar pasti Mbak udah semua ya? Iya, di kota-kota besar. Jakarta udah pasti. Kemudian Bandung, Depok nggak lihat sih. Makassar, Tangsel, Mbak, yang lumayan. Makassar ya, betul. Juga. Makassar. Tapi kan Malang, PJJ Surabaya. ini kan di COVID, pas zaman COVID kita pernah ngalamin kan Mbak ya? Iya, betul. Nah berarti COVID itu 2020, sekarang 2025. 5 tahun nggak PJJ. Apakah gurunya berkeluh kesah atau mungkin ibu-ibunya? Ibu-ibunya kan jadinya yang tadinya bisa kerja gitu mungkin ya. Terus ya anak gue PJJ, jadi gue harus ngawasin di rumah nih, jadi nggak bisa kerja gitu. Ibu-ibunya juga jadinya ikut WFH kan. Tapi untung ada imbauan WFH juga kan untuk perusahaan. Benar. Aku lihat salah satu konten ibu anak 3 yang mengawasi 3-tiganya PJJ dari TK dan 2 kakaknya tuh SD. Masya Allah. Pusing gak? Apalagi kalau misalnya gak ada babysitter, gak ada asisten gitu kan. Dari situ aku kayak wow, semangat ya. Ini berimbasnya jadinya panjang juga ya gitu sampai ke keluarga. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya ini aku belum selesai sih ngomongin soal gimana tanggapan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru juga soal banyaknya siswa yang terlibat dalam demonstrasi dan akhirnya kan banyak tuh jadinya yang dijemput orang tuanya di polsek gitu ya. Iya. Kayak gimana Mbak tanggapannya? Nah, kalau P2G ini tidak melarang ya, maksudnya mempersilakan juga gitu. Kalau misalnya anak ikut demo, cuman ya itu tadi ada syaratnya gitu kan. Aparat penegak hukum nggak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Terus diberikan perlindungan, terus kemudian yang ditangkap itu harus didampingi gitu kan. Tapi kalau di realita kan kondisi chaos kayak gitu, gimana bisa gitu kan. Betul. Kalau Kemendikbud sih sudah mengeluarkan surat edaran, nggak apa-apa belajar aja, menyampaikan pendapat guru sama sekolah, bikin forum deh biar anak-anak tuh bisa menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi mungkin difasilitasi di sekolahnya gitu. Jadi nggak sampai ke jalan. Itu sih imbauannya Kemendikbud. Gitu. Jadi sebetulnya juga sekolah juga boleh ya mengambil tindakan, tapi ya membuatkan ruang gitu ya, atau ya itu tadi dia gimana caranya biar siswanya ini tuh enggak turun ke jalan dan malah jadi anarkis, tapi diajarkan bagaimana caranya menyampaikan aspirasi gitu kan. Karena kadang-kadang gue juga nggak tahu sih gimana, maksudnya kayak baru terbuka soal
tata cara menyampaikan aspirasi misalnya kayak gitu kan sebenarnya juga nggak diajarin di rumah, nggak diajarin di sekolah juga gitu. Tapi dengan keadaan yang kayak gini kayaknya itu jadi satu hal yang penting deh gitu ya. Gue ngebayanginnya ini lagi apa datang terus pakai bendera SD 1. Nah, ayo sama-sama. Itu tanding pramuka ya. Karnaval ya, karnaval ya. Iya, karena bareng-bareng ayo suaranya. Bener-bener. Dan harus turun bikin yel-yel ya. Wajib ada yel-yelnya juga. Itu kalau misalnya tiap sekolah datang kayak gitu ya, bikin ini per sekolah mana bikin yel-yel. Nah, akhirnya DPR-nya harus bikin door prize. Yang terbaik, tim paling rapi, peserta terbaik, kostum terbaik, karnaval dong ya, karnaval ya. Sebenarnya sih pangkalnya kenapa sih ada demo itu? Karena ruang dialognya tidak terbuka kan? Karena DPR tadinya bilang, silakan datang kita terbuka, ternyata ditutup gerbang, akhirnya suaranya meletus lah kemana-mana ya kan? Benar. Gitu, coba kalau perwakilannya diundang aja diskusi di situ. Betul. Terus sampaikan. Iya, maunya juga begitu ya. Iya. Maunya juga begitu Emang ya. pangkalnya begitu. Jadi DPR jangan tone deaf lah ya gitu ya. Padahal keluar bahkan lagi jiwanya Detik News Bani. Padahal ada satu konten juga, aku nggak tahu ya beliau ini apakah guru, tapi yang jelas dia ini backgroundnya adalah jual kelas pelajaran untuk sekolah SMP atau SMA gitu ya, jual-jual kelas online gitu. Nah dia tuh ngitung berapa desibel sih suara yang diperlukan agar bisa menembus ya ruangan gedung DPR yang jarak dari 1 kilo gerbangnya ya. tuh 500 meter ternyata. Setengah kilo berarti ya. Setengah kilo dari gerbangnya sampai ke ruangnya. Katanya sound horeg aja tuh kurang. Oh gitu. Iya. Pantesan kita mau udah siapin yel-yel juga. Karena memang juga jaraknya jauh gitu katanya dari gerbangnya juga ke gedung DPR-nya juga gitu. Tapi Mbak Nini selain PJJ sekolah, ini juga ada PJJ di lingkungan kampus Mbak. Benar. Betul. Nah kampus ini juga sama juga, maksudnya sampai 4 September ini atau nanti ya masih rata-rata 1 sampai 4 September gitu. Oke. Walaupun juga di kampus ya kayak tadi kita juga bacanya di Unisba kan ada yang apa? Iya tuh Mbak, gimana tuh Mbak, sedih pasti ya Mbak ya? Iya dong, kenapa harus aparat masuk ke situ? Nggak tahu sebabnya apa ya, kita nggak tahu ya gitu. Harusnya kan memang nggak boleh ya masuk kampus ya gitu. Sampai di luar kampus aja nggak apa-apa gitu. Nah ya itu tadi dia banyak juga seruan yang jadinya membuat kita belajar kembali di mana sih posisi kampus gitu ya, atau ya kampus sebagai ini ya tempatnya itu ketika kondisinya seperti ini gitu. Karena kan memang dikatakan bahwa kampus ini adalah satu ruang yang harusnya netral gitu. Dan akhirnya sekarang banyak yang ngasih tahu lagi sebetulnya, gimana sih kalimat gue? Gue lagi dengerin nih, mau kemana arahnya? Pokoknya intinya adalah bagaimana sebetulnya kampus itu tuh harusnya jadi ruangan netral lagi gitu. Dan ada aturannya juga mengenai undang-undang juga, di undang-undang juga gitu. Intinya apa? I lost track. Intinya di kampus-kampus tuh tetap PJJ gitu ya. Cuman dari Kemendikti untuk demo ini tidak seperti Kemendikdasmen ya, tidak ada imbauan. Ya namanya juga mahasiswa, udah dewasa ya kan, nggak kayak yang anak udah maha. Udah maha, bukan kayak anak ABG yang emosinya masih labil gitu kan. Jadi tidak ada imbauan khusus untuk demo ke mahasiswa. Jadi maksudnya ya membebaskan aja, karena juga ini juga tempat belajar ya, universal gitu kan, tempat menyampaikan pendapat gitu. Cuman kemarin sempat ada kan rektornya malah melepas mahasiswa itu berdemo di UI. Walaupun melepasnya dengan positif ya Mbak ya, maksudnya. Iya, melepas dengan positif. Iya, jangan disusupin gitu-gitu. Iya, termasuk juga kan sebetulnya demonstrasi yang terkoordinir ya, yang terkoordinasi itu kan yang memang juga melalui BEM-BEM dari kampus juga kan gitu. Bahkan juga ada persatuan BEM kampus juga gitu, yang mereka di situ mereka paham betul gitu apa yang disampaikan, mereka paham betul kepada siapa harus menyampaikan aspirasinya juga. Mereka juga saling tahu juga siapa-siapa saja yang terkoordinasi lah gitu, siapa-siapa aja yang ikut anggotanya yang ikut juga berdemonstrasi juga gitu. Cuman ya cukup disayangkan ketika ada yang bilang kalau mahasiswa tuh tugasnya belajar aja gitu. Nggak dong, dari dulu sampai dari zaman kemerdekaan.
kalau nggak ada golongan muda, Iya. kita nggak bakal merdeka. Benar. Kalau nggak ada golongan muda yang rebel, nih cepet nih, Iya, cepet iya. cepet Disahkan proklamasi nih, gitu kan. mau mereka nggak Kalau gitu ya. golongan tua kan nanti aja, sabar, santai, chill gitu kan. Nah, golongan muda akhirnya menculik golongan tua ke Rengas Rengas Dengklok Dengklok. kan. Yoi. Karena itu ada proklamasi kemerdekaan. Jadi Nah, lebih cepat. emang dari dulu memang orang muda itu emang Mhm. pengubah Betul, sejarah gitu. Pembuat gebrakan. Iya. Gebrakan. 98 juga kan mahasiswa. Nah, itu Sebenarnya Meskipun- ikutan Mbak demo, Mbak? Enggak dong, aku masih SMP Oh iya, aku juga kelas masih. 3. Aku masih 8 tahun. Oke. Iza udah Iya. belum lahir. Aduh. Enggak dong. Mbak, tapi ini apa tuh namanya, ketika PJJ ini berlangsung sampai tanggal 4 gitu ya, ada kemungkinan untuk diperpanjang lagi nggak, atau apa aja yang memungkinkan si PJJ ini diperpanjang gitu? Ya kalau kondisinya seperti kemarin ada kemungkinan diperpanjang, tapi kan ini dievaluasi sesuai dengan sikon kan di lapangan Yes. gitu. Kalau misalnya aman-aman aja, Mhm. ya saya yakin sih masuk semua. Oke. Sama ini Mbak, soal yang kerusuhan juga di Jakarta, soal siswa-siswa yang tertangkap itu katanya KJP-nya bakal dicabut ya Mbak, atau enggak? Oh. Itu ya ancaman dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Oh, Tapi bukan semua yang ikut demo dicabut ya. Oh, Yang oke. anarkis, Yang yang terbukti anarkis, Oh. ya itu dicabut. Tapi kalau yang demo-demo nggak anarkis ya enggak lah Oh, gitu. yang anarkis doang berarti. Soalnya sempat rame tuh kemarin. Jadi kasihan juga mereka udah ikut demo terus juga KJP ditarik gitu kan. Satu Jakarta Pintar ya. Iya. Betul. Ada nggak sih sebetulnya sanksi atau mungkin apa yang akan terjadi ketika terbukti kampus yang jadi sasaran untuk diprovokasi gitu? Sanksi ya? Atau mungkin Aduh. juga, atau mungkin apa yang akan dihadapi, gimana ya pertanyaan gue? Mungkin ini kali ya, kampus tuh harus mengantisipasi kali ya, Oke. supaya nggak disusupin gitu. Itu sih yang paling mungkin gitu. Jadi defend aja dulu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya demo, mungkin diatur pakai identitas gitu kan, identitas tertentu gitu kan. Terus kalau udah ya udah pulang, jangan sampai maghrib gitu misalnya, sesuai dengan jam demo yang sudah diajukan gitu. Karena kan yang rawan sekarang kan malam ya, Betul. setelah maghrib ya, makanya kan ada seruan pulang gitu kan. Iya. Kalau enggak setelah jam 9 bahaya, malam. karena kan tindakan juga makin keras sekarang gitu. Karena gue kepikiran justru ini Za, apa yang PJJ buat mahasiswa misalnya dia orang Jakarta tapi kuliah di Bandung atau kuliah di UGM gitu, atau di luar kota lah. Nah itu kan berarti mereka ya pas ketika kemarin ada kerusuhan mungkin pulang, terus sekarang apa ya, belum tahu lagi nih mau kapan balik nih. Iya kan Mbak? Iya kan kayak gitu kan Mbak, jadinya was-was juga. Mau kuliah online cuman, kan apalagi ini semester baru Mbak ya kalau nggak salah ya. Iya, tahun ini kan. mulai masuk semester sebenarnya baru kan? ya. Ini mulai masuk sih 1 September itu. Iya, jadi maksudnya ya misalnya LSE lah gue Iya di UGM juga gitu. ya. Iya kan? Misal gue di UGM nih. Baru semester 1. Baru semester 1. Lah ini Purso pulang terus lah gimana nih, kosan baru dapet. Iya kan? Tapi mungkin ya ada yang stay di kosannya kali ya, kalau nggak Oh punya iya ongkos sih, buat mungkin. pulang, Oh, yang atau ngeri juga. terlalu jauh. Iya benar-benar. Betul. Tapi ya jadinya sayang aja gitu ya. Harusnya jadi first month of pembelajaran ya. Jadi anak kampus, tapi jadinya ya di Iya, rumah juga. di rumah gitu. juga. Naik nih subscriptionnya Zoom. Jadi premium. Iya lagi. Premium Iya, lagi iya, kan. benar. Pada Heeh. premium Iya lagi lagi. Zoom. Benar. Atau ini Microsoft Class ya. Classroom. Iya, Oke iya. deh. Baiklah kalau gitu, ada apa lagi yang seru Mbak dari Detik Edu? Ada apa lagi yang seru ya? Ya so far ini masih concern sama ini sih, Iya, sama kondisi ini. Semoga ya baik-baik aja lah. Kita semua cinta Indonesia gitu, Betul. nggak pengen yang kayak gini gitu. Ya MBG juga jadinya nggak masak juga ya. Iya tuh. Iya dong. Iya, kan libur Iya, sekolahnya. libur, iya. Nggak mungkin di delivery satu persatu, kecuali ganti sama Yellow Fit. Di delivery. Besok kayak Yellow iklan di sini ya. Iya, Yellow Fit jadi kayak nggak dapat MBG, Yellow Fit aja biar diantar ke Diantar. rumah PJJ. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Sama-sama, Fani, Iza. sudah sharing sama kita Maaf juga. ya, semoga badai cepat berlalu. Biasanya kalau Amin. sudah badai kan biasanya tenang ya. Iya, Chaos benar. juga ada polanya kan ya. Iya benar-benar. Biasanya habis hujan udah pelangi sih. Betul. Di matamu. Semoga. Jambrut.
Baiklah, besok kita balik lagi ya Detikers ya. Stay safe juga buat Detikers yang memang hari ini masih ngantor. Harus keluar juga. Walaupun sebetulnya juga Jakarta cukup lengang, tetap berhati-hati. Selamat naik transportasi umum yang Rp1 pulangnya ya. Dan buat yang bersuara juga di sosial media ataupun secara langsung juga ingat selalu kita menyampaikan aspirasi tanpa anarki, oke? Jadi tetap santun satu sama lain juga, tetap disampaikan dengan slay. Tetap berisik tapi santun. Aduh. Iya kan? Tetap berisik tapi asik. Itu dong biar berisik asik biar nyambung. Oke deh kalau gitu. Kita balik lagi besok Senin sampai Jumatnya jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Izaya pamit. Hai Farhan cabut, rekan yang petugas juga cabut. Makasih banyak Mbak Hani sekali Sama-sama. lagi. Besok kita ketemu di jam dan waktu yang sama tuh sama ya? Ya oke lah kalau begitu di waktu yang sama. Jadi besok dadah kita ketemu besok. Ini udah pada beres-beres. Gue udah lagi bawa closing udah pada beres-beres. Jadi gak fokus. Yaki. Besok kita ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma sore. sore. Bye-bye.